Ya. Bisa bisa, Kak, bisa. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di kelas kita yang gabungan ini dari kelas desain dan dari kelas writer pada program DOP. Topik hari ini mengenai strategi KPI dan analisa. Sebaik sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu untuk narasumber kali ini yaitu Mbak Anantia. Apakah sudah hadir? Ya, Halo sudah. Mbak. Halo, Oke, sudah siap ya Kak ya untuk pemateri hari ini? siap-siap. Oke, kita langsung saja serahkan kelas hari ini. Dipersilakan untuk Mbak Anantia. Oke, terima kasih. Halo, selamat siang teman-teman. Semua apa kabarnya? Selamat siang, Mbak Ana. Selamat siang. Senang ketemu Selamat lagi. siang, Mbak. Halo. Yo. Jadi, Halo. halo. Kita hari ini bahas tentang sebentar, materiku hilang. Kita hari ini akan bahas tentang KPI dan analisa ya. Ini nggak kerasa ya udah di bulan ketiga ya kita berarti ya? Bener, Mbak, tinggal 2 minggu lagi tuh. Tinggal 2 minggu ya. Waktunya cepet banget ini berlalunya. Bentar ya ini. Nah, kita akan mulai ya. Jadi pembahasan hari ini tuh soal KPI dan analisa. Ada yang tahu nggak sih KPI apa kepanjangannya? Kepanjangan apa kependekan? Kepanjangan berarti. Kalau KPI-nya pendek soalnya. Key Performance Indicator, Kak. Key Performance Indicator ya Baru benar mau berarti. mangap. udah keduluan ya. Iya. Berarti udah pada tahu ya. Kalau udah pada tahu kita ngobrol aja gimana? Boleh. Nah, jangan kan dari Tapi ya headline-nya belum tahu sudah kok. penjelasannya, Mbak. Oke. Oke, jadi hari ini kita akan bahas Key Performance Indicator dan analisa gitu ya. Nah, buat saya, kenapa ini salah satu yang kita masukkan gitu ya, kenapa penting gitu, karena buat saya ini tuh sesuatu yang harus diketahui buat mereka yang mau masuk ke dalam dunia digital gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman baik itu mau berprofesi sebagai desainer atau mau berprofesi sebagai writer atau misalnya mau mencoba profesi yang lainnya di dalam dunia digital, salah satu yang memang kita harus punya pengetahuan dasarnya adalah tentang pengukuran gitu. Saya bilangnya tentang pengukuran di sini gitu. Nah, sebelum kita mulai nih untuk teman-teman semua kita tes dulu karena tadi udah banyak yang tahu tentang KPI sepertinya. Ini aku mau tanya nih, menurut teman-teman mana konten yang paling baik? Jadi di layar itu ada 3 buah konten. Konten yang pertama itu jadi kesemuanya saya ambil dari sosial medianya Disneyland. Ada 3 konten yang pertama gambarnya adalah orang berpakaian seperti salah satu karakternya di Star Wars, Princess Leia, terus belakangnya ada Yoda waktu kecil. Kemudian gambar kedua itu gambar foto karakter-karakternya Mickey Mouse. Jadi ada Mickey, Minnie, ada Pluto, ada Goofy, ada Donald Duck. Terus yang berikutnya ada foto orang pakai baju ini sepertinya Hulk gitu ya di depan lambang Avenger. Karena kan Marvel itu udah dibeli Disney ya. Jadi satu gitu. Nah, menurut teman-teman nanti boleh ini jadi bahan diskusi kita. Dituliskan saja di dalam chat-nya, diketikkan kira-kira menurut teman-teman mana konten yang paling baik. Konten pertama, konten kedua, atau konten ketiga. Sekali lagi, konten pertama gambarnya foto perempuan dan seperti salah satu karakternya Star Wars, Princess Leia, di belakangnya ada Yoda, berikutnya ada foto dari karakternya Mickey, Minnie, dan teman-temannya, berikutnya ada foto di depan lambang Avengers. Orang pakai kostum Hulk. Yudi bilang yang pertama, Fatur bilang yang kedua, Muhammad Fauzan bilang tergantung apa yang dicapai, Anastasia tergantung konsep, Bella konten kedua belum tahu apa itu KPI, nanti kita bahas ya. KPI tapi performance indicator itu apa. Ramaditya bilang
Jika melihat tokoh yang paling dikenal, maka konten kedua. Star Wars Avengers memang dikenal, tapi politisi paling dikenal. Oke, yang lain ada yang mau sharing? Rahmatullah 2. Rahmatullah tadi di depan udah. Oh, belum deh. Gracia 2. Terus ada lagi. Ini kayaknya banyak yang cenderung ke nomor 2 ya. Ada apakah gerangan? Ini nggak ada yang pilih nomor 1 atau nomor 3. Akhirnya Rian 3. Fansnya Star Wars pengennya 1 ya. Oke. Ada yang mau cerita kenapa pilih yang dipilih? Boleh, aku mau denger dari siapa ya? Kayak ini Anastasia dulu deh. Tadi kayaknya jawaban yang pertama dituliskan oleh Anastasia. Anastasia nggak menentukan 1, 2, atau 3, tapi bilangnya tergantung konsep. Kenapa nih? Ya, karena kalau kita bikin konten kan pasti ada konsepnya dulu tentang apa gitu, Kak. Jadi kalau ini kan masih nggak jelas konsepnya masih tentang apa. Kan memang apa namanya ada animasi ya Star Wars, Avengers sama Walt Disney, tapi masih belum jelas ini untuk apa gitu loh, Kak. Oke. Jadi menurut kamu belum bisa menentukan pilihan terbaik karena belum tahu konsep yang diinginkan apa gitu. Iya, Kak. Oke. Nah, kalau Muhammad Fauzan juga sepertinya tidak bilang yang 1, 2, 3, tapi bilangnya tergantung dari apa yang ingin dicapai. Boleh dijelasin? Jadi kalau menurut saya kenapa saya nggak memilih ketiga-tiganya karena kan setiap dari sosial media itu memang ada beberapa hal yang pengen dia capai, misalnya engagement-nya yang ingin ditingkatkan. Berarti misalnya kalau mau meningkatkan engagement berarti ada story-nya yang harus dikirim. Maksudnya kayak konten berupa story. Terus kalau misalnya berupa informasi atau edukasi itu biasanya berupa infografis atau apa. Tapi kalau untuk brand yang sudah kayak terkenal seperti ini, biasanya kalau untuk yang konten yang paling baik itu biasanya lebih ke arah kayak menurut saya ya kayak engagement juga sih. Kayak dari gambar-gambar yang itu. Oke, Tapi kalau memang misalnya ini kemudian menurut kamu adalah engagement mana yang paling baik menurut kamu? dari berdasarkan lupa deh, berdasarkan data yang pernah saya lihat, jadi ada perbandingan antara Reels, Carousel, dan single image, dan memang yang paling engage itu adalah yang Reels. Tapi kembali lagi, konten Reels-nya seperti apa, apakah menarik atau tidak menarik, itu kembali lagi dari pembuatan kontennya. Oke, nah ini juga tambahan ya. Jadi materi tadi kan ada materi 1, 2, 3. Materi 1 adalah Reels, materi 2 sampai 3 adalah yang foto biasa gitu ya. Jadi tadi Fauzan ada yang mau ditambahin lagi? Kalau untuk konten yang paling baik, saya juga nggak bisa bilang konten satu yang lebih baik karena memang kembali lagi yang misalnya ya kalau misalnya promosi film Star Wars mungkin dan memang baru rilis itu bisa aja ini bilang konten paling baik. Tetapi kalau seandainya ingin menunjukkan kayak gini loh keadaan Mickey Mouse dan Minnie Mouse dan kawan-kawannya gitu di Disneyland gitu, mungkin yang terbaik adalah konten 2. Tapi memang harus diposting dulu postingannya, terus lihat dari lihat dari rentang waktu setelah diposting itu bisa dianalisis. Jadi gitu. Oke, thank you Fauzan. Yang lain ada yang mau? Saya Kak. Boleh. Ini siapa tadi yang? Ramaditya. Oke, silakan. Kalau saya berasumsi memang deskripsi dari orang yang bertanya cuma itu aja ya, mana yang terbaik gitu. Jadi belum ada informasi lain. Kenapa saya pilih yang kedua? Karena kalau kita perhatikan dari segi ini nih dikenal orang atau tidak, memang suka atau tidak suka sih Walt Disney orang lebih kenal ya. Memang agak berat sih karena Star Wars dan
Avengers itu sama-sama terkenal juga, tapi kalau kita bilang Mickey Mouse gitu, misalnya ke ibu-ibu atau ke anak-anak, ini ya cenderung lebih dikenal ya daripada Star Wars. Walaupun saya fans Star Wars, saya pasti pilih yang pertama sih. Jadi sebenarnya mau yang menurut kamu yang mana? Kalau menurut saya secara umum ya yang kedua, Yang tapi kedua. kalau saya yang subjektif ya yang pertama. Oke. Ini aku kasih kesempatan terakhir, masih ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Saya Kak, boleh? Boleh, silakan. Oke, kalau saya secara pribadi melihat dari tujuannya. Pertama, kalau misalkan kita mau mencari strategi atau strategi pemasaran dengan menganalisa target yang mau dituju, kayak misalkan untuk yang Disney ya, untuk Disney kita mau mempromosikan dari tentang Disneyland atau tentang film-film Disney, kita bisa menggunakan si Mickey Mouse gitu kan. Tapi kalau misalkan kita menganalisa tentang pasar yang Avenger, kayak tujuannya bisa juga untuk hal-hal yang lain seperti misalkan kostum atau apa cosplaynya, seperti itu sih Kak. Jadi tergantung dari tujuannya sendiri, kita mau mengarah untuk apa gitu, untuk strateginya untuk ke arah apa, seperti itu Kak. Oke. Terima kasih ya buat yang udah berpartisipasi dan tadi juga udah bicara, udah mengutarakan ya ininya pendapatnya. Jadi kalau buat saya, ketika saya ditanya manakah konten yang paling baik, saya akan bilang saya belum bisa jawab gitu. Kenapa? Karena memang ada banyak elemen yang perlu saya ketahui lebih lanjut gitu ya, di luar dari hanya diinformasikan tentang tadi ya, foto 1 tentang apa, foto 2 tentang apa, foto 3 tentang apa gitu. Tapi saya tetap tidak bisa memberikan mana yang paling baik gitu. Nah, yang bisa saya berikan adalah mungkin asumsi. Jadi tadi kalau teman-teman ada yang menjawab nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Mungkin saat ini pilihan yang terjadi itu berdasarkan asumsi. Berdasarkan limitasi informasi yang dimiliki gitu ya. Nah, buat saya sendiri ketika ditanya tentang konten mana yang paling baik, yang perlu kita bicarakan lebih lanjut adalah bagaimana sih caranya akhirnya menentukan konten mana yang lebih baik, gitu ya. Tadi ada yang bilang soal harus tahu dulu tujuannya. Iya benar, masing-masing konten mungkin saja punya tujuan yang berbeda, gitu. Nah, tapi pertanyaannya adalah tujuan yang berbeda itu kemudian menghasilkan apa? Berdampak pada apa? Gitu. Nah, itu yang perlu juga untuk nanti jadi bahan entah itu diskusi atau jadi bahan buat kita pikirin lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah punya tujuan dan sudah tahu tujuannya dari sebuah konten, terus apa yang perlu kita perhatikan, yang perlu dilihat gitu. Nah, kalau kemudian datanya saya tambahkan gitu ya. Jadi di nomor 1 image yang nomor 1 tadi yang pakai Star Wars itu dia ada likes-nya sebanyak 13,9 ribu, komentarnya ada sekitar 126.000. Kemudian yang Disney itu yang likes 99.000, yang komen 586, yang Avenger 73.000, yang komentar 349. Jadi kalau yang ini yang mana yang lebih baik menurut kalian? Ya, Kalau dari segi angkanya mungkin yang nomor 2. Nomor 2 ya? Yang lain Iya. setuju nggak nomor 2? Dari segi angka like dan ini ya, komentarnya, Kalau engagement. dari Tapi segi komentar, belum bisa mengasumsikan kalau semuanya itu konten ini paling baik gitu. Itu belum bisa. Gimana tadi yang sharing siapa tadi? komentar Kak. Oh, yang komentar siapa? Maksudnya saya Ignatius Oh, Pentas juga. Ignatius, Tadi Kalau gimana? lihat dari segi komentar sih, bagaimana mereka bereaksi terhadap komentar gambar itu dengan komentar-komentarnya, seperti itu sih Kak. Jadi menurut Ignatius, konten mana yang lebih baik? Tadi saya lupa, bukan lupa, apa namanya, nggak denger yang komentarnya ada berapa gitu-gitu Oh, tadi Kak. kalau dari komentar yang Star Wars 126, yang di karakter Disney Pluto
Mickey dan lain-lain itu 586, yang Avenger 349. Yang Mickey Mouse sih berarti yang kedua ya, tapi 500. Oke, berarti dilihatnya berdasarkan komentar milihnya ya. Jadi berdasarkan data gitu ya. Yang lain ada lagi? Yudi belum bisa dianggap ada yang baik karena komentar subjektif. Yudi mau berpendapat, silakan. Oke, tadi menurut Yudi seperti itu ya. Jadi mungkin saja memang ada komentar-komentar negatif ya, mungkin nggak tahu karena belum lihat juga. Ya Kak, saya Kak mau komentar Kak. Boleh, Jadi silakan. kenapa saya berpendapat begitu kan tadi berkaca dari pendapat yang pertama, meskipun itu hasil merupakan engagement dari angka, tapi komentar itu kan belum menunjukkan semuanya suka. Ya gitu pendapat aku begitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Yudi. Ini bisa jadi pembicaraan dan perdebatan panjang ya, ternyata. Iya Kak, pastinya. Gitu, tapi ini sebenarnya yang saya mau Fanboy Star Wars ngajak. mah nomor 1 tuh. Datanya bilang enggak tuh. Ternyata jadi Biarin aja data sukanya 1 kok. ini makanya tadi saya bilang bisa jadi perdebatan yang cukup panjang gitu ya. Tapi di sini konteksnya adalah saya mau ngebawa teman-teman untuk ketika ada yang bertanya gitu ya misalnya atau teman-teman sendiri mau mencari tahu kalau lagi membuat konten mana yang lebih baik. Tadi sih dengan latihan ini berarti yang perlu dilihat adalah ya masing-masing konten itu ternyata punya data. Gitu, dan data itulah yang perlu kita lihat dulu untuk melihat ini konten mana yang baik. Karena kalau kita melihat datanya, kita tidak lagi bermain dengan asumsi. Kita tidak lagi bermain dengan perasaan gitu. Jadi kalau di digital nggak boleh baper-baper amat gitu ya. Jadi kita perlu untuk melihat data angkanya gitu. Jadi mungkin saja yang terjadi adalah pertanyaannya kan gini, kok yang lain bagus, yang Star Wars-nya cuma sedikit gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah materi Star Wars ini sudah diperlihatkan kepada orang-orang yang tepat, kepada orang-orang yang suka dengan Star Wars gitu. Atau asumsi, atau ini masih asumsi berarti ya, saya berasumsi lagi karena datanya saya tidak menelaah lebih lanjut, maksudnya tidak lihat datanya lebih lanjut. Ada kemungkinan mereka yang follow akunnya Disney sebenarnya memang lebih suka dengan karakternya Disney original gitu. Dan yang berikutnya adalah misalnya Avengers, baru kemudian tentang Star Wars gitu ya. Jadi mungkin ada kemungkinan seperti itu. Dan tadi ada satu bahan diskusi juga yang Aldi nanti boleh ya berpendapat, tapi aku mau bicara satu lagi. Yang menarik tadi adalah ada diskusi tentang tergantung tujuannya apa. Tadi ada 2 orang yang berpendapat bahwa harus tahu dulu fungsi dan tujuannya apa. Nah, itu nanti sesuatu yang menarik dan akan saya juga bahas ketika kita bicara soal performa indikatornya. Karena memang nantinya kan tadi saya bilang untuk menentukan mana yang baik berarti kita harus lihat datanya. Karena semua di digital itu pasti ada datanya. Nah, data itu juga kemudian nanti akan berujung atau berkait erat dengan tujuan. Gitu. Jadi kalau kita tahu tujuannya apa, berarti kita bisa melihat dan memilih data yang lebih tepat untuk menentukan ini tuh oke atau tidak. Gitu. Nanti kita bahas. Sekarang boleh nih Aldi kalau misalnya mau mengumumkan pendapatnya. Silakan. Kak Aldi, jadikah? Halo Kak, Halo. suaranya kedengeran ya Kak? Sorry di sini agak berisik. Nggak apa-apa, silakan. Kalau pendapatku sih dari tadi kan Kak Anastasia, iya, ya maaf Kak, kakaknya kan selalu nanya mana yang terbaik, mana yang terbaik. Kalau menurutku sih ya gimana apa yang mau ditujunya. Dan tadi kan awal-awal ngomong soal KPI ya. Ya kalau KPI-nya sudah terpenuhi ya maka kontennya yang terbaik. Misal
dari yang nomor 1 KPI-nya udah terpenuhi atau belum. Kalau udah terpenuhi ya kontennya baik walaupun likes dan komennya dikit misalkan, tapi emang KPI-nya targetnya segitu, ya tetap baik. Menurutku Tapi sih gitu pertanyaannya sih. adalah konten mana yang lebih baik di antara ketiganya? Gitu. Jadi gini, nanti kalau teman-teman juga bekerja gitu ya, mencapai KPI itu adalah sesuatu yang perlu untuk dilakukan karena KPI itu adalah saya bilangnya standar dasar. Standar dasar yang harus dicapai gitu. Tapi untuk kita kemudian bisa melihat dari materi-materi yang bisa melewati performa indikatornya, bisa melewati indikator dasar yang kita inginkan, itu berarti kita bisa memilih mana yang lebih baik di antara yang lainnya. Nah, tadi kebetulan pertanyaannya adalah mana konten yang lebih baik gitu. Tapi memang benar bahwa tidak semua konten itu kita intensikan untuk hal yang sama gitu ya. Jadi memang bisa saja intensinya juga. Tuh, nah nanti kita akan lihat bahwa ketika kita punya intensi yang berbeda, kemungkinan standar pengukurannya juga mungkin bisa pakai yang berbeda gitu. Tapi kalau untuk yang konteksnya sekarang, saya mau menekankan bahwa kalau kita kemudian akan membuat konten secara digital, mau itu nanti dipakai untuk iklan atau dipakai untuk yang lain, yang perlu kita lihat adalah kalau kita ditanya nih nanti misalnya sama yang pemberi kerja atau ditanya sama atasannya dan lain-lain mana yang lebih baik gitu ya misalnya ya berarti kita hanya bisa menentukan konten mana yang lebih baik kalau kita sudah melihat datanya gitu. Karena setiap platform digital yang kita pergunakan itu pasti punya data di belakangnya gitu. Misalnya kita pakai masang video di YouTube gitu ya. Video di YouTube itu pasti ada datanya. Dan datanya itu kita bisa melihat misalnya berapa orang nonton. Jadi kalau kita berada di sebagai penonton kan kita bisa lihat ya berapa banyak view-nya yang terjadi. Misalnya udah 1 juta view atau lain-lain. Tapi kalau kita sebagai orang yang memasang videonya, itu bahkan kita bisa melihat sampai dengan apa namanya? Kita bilangnya drop off-nya. Drop off-nya itu maksudnya orang nonton, mereka mulai nonton di detik keberapa dan keluar di detik berapa itu bisa kelihatan. Mereka asal nontonnya dari mana itu juga kelihatan. Apakah asalnya dari orang-orang yang memang sudah follow akunnya, atau mereka masuk dari iklan misalnya, atau mereka masuk dari hasil pencarian dan lain-lain. Gitu. Dan semua media digital, platform digital yang baik itu punya data yang bisa kita lihat. Gitu. Nah, fungsinya apa? Nah, ini tadi ya, kita sekarang masuk ke tujuan gitu. Jadi setiap kampanye digital itu punya targetnya, perlu punya target gitu. Dan ketika kita bilang soal key performance indicator atau indikator performa, itu berarti indikator performa berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tadi benar teman-teman yang sudah bilang bahwa ini kita harus tahu tujuannya apa benar. Nah, kita sekarang akan bahas tentang ketika kita membuat kampanye digital, biasanya tujuannya apa gitu. Nah, tujuan yang paling umum, yang paling sering dipergunakan adalah misalnya tujuan awareness. Tujuan awareness itu tujuan untuk memperkenalkan gitu ya. Nah, berikutnya ada jenis tujuan berikutnya, contohnya adalah tujuan considerations atau mempertimbangkan. Kemudian ada lagi tujuan berikutnya tujuan conversion gitu atau tujuan pembelian gitu. Nah, tujuan-tujuan ini yang biasanya dipergunakan sebagai acuan gitu. Nah, karena masing-masing punya tujuannya sendiri-sendiri, berarti ketika kita membuat sebuah kampanye digital yang nanti perlu teman-teman ketahui adalah kita itu pasti sebuah kampanye digital punya tujuannya apa, yang 3 tadi biasanya. Kemudian dari 3 tujuan utama itu kita perlu untuk menentukan performa indikatornya apa. Yang mau kita ukur itu apa. Nah, biasanya performa indikator itu terdiri dari angka. Misalnya ya, tujuan saya adalah awareness. Berarti saya misalnya mau mengenalkan materi produk ini ke berapa banyak orang gitu. Misalnya 1 juta orang atau 2 juta orang atau berapa gitu ya. Jadi biasanya angka nih performa indikatornya. Nah, nanti kalau jumlah performa indikator sudah ada, kita perlu untuk memikirkan pengukurannya apa, matriksnya, ukurannya.
Kan kalau ukuran satuan pengukuran kalau di dunia nyata itu ada ya misalnya sentimeter, kilometer, meter gitu ya. Nah, kalau di dunia digital itu pengukurannya akan tergantung dari jenis tujuannya gitu. Nah, ini ada contoh-contohnya ya. Misalnya kalau kita punya tujuan awareness atau pengenalan, nanti misalnya key performance indikatornya itu kita bisa menuliskan jumlah yang ingin kita capai dan matriksnya atau pengukurannya itu biasanya ditandai dengan namanya reach atau impression. Reach itu jangkauan, impression itu berapa banyak orang yang melihat gitu ya. Melihat berapa kali. Jadi kalau reach adalah orang yang terjangkau, jadi individunya. Kalau impression itu berapa banyak orang tersebut melihat. Jadi berapa kali orang melihat. Jadi ini aku punya pertanyaan ya. Jadi kalau misalnya ada 2 orang melihat iklan dan masing-masing orang melihat sebanyak 2 kali, ada yang bisa kasih tahu nggak itu berapa reach dan berapa impression? Jadi ada iklan, iklannya dilihat oleh 2 orang dan masing-masing orang lihat 2 kali. Boleh ditaruh di chat kalau ada yang tahu, berarti reach-nya berapa, impression-nya berapa? Ada yang tahu? Ada yang mau sharing? Berapa? Sebuah iklan, iklannya dilihat oleh 2 orang, masing-masing orang itu lihatnya 2 kali. Berapa kali reach, berapa kali impression? Oke, Anastasia udah jawab, reach-nya 4, impression-nya 2. Muhammad Fauzan bilang reach-nya 2, impression-nya 4. Eka bilang 4 kali, 4 kalinya apa nih? Tadi yang ditanya reach-nya berapa, impression-nya Kali berapa? impression dan reach-nya maksudnya, Kak. Oh, 4 kali reach, 4 kali impression gitu ya? Iya. Oke. Rian bilang reach-nya 2, impression-nya 4. Oke. Yang lain ada lagi? Saya tunggu. Ada rumusnya, Kak. Jadi gini, kalau aku cuma ngasih tahu ya, kalau reach itu adalah jumlah yang dijangkau gitu, jumlah orang yang melihat. Nah, kalau impression adalah berapa kali orang tersebut melihat gitu. Tadi pertanyaannya adalah kalau ada sebuah iklan kemudian dilihat oleh 2 orang dan masing-masing orang melihat 2 kali, ada berapa banyak reach dan ada berapa banyak impression. Gitu. Yudi jawab 2 reach, 2 impression. Anastasia kembali ya aku. Oke, ada lagi yang masih mau jawab? Nanti habis itu aku kasih jawabannya. Kalau udah nggak ada? Oke, jadi yang benar jawabannya adalah karena tadi ya 2 orang jadi ada iklannya dilihat oleh 2 orang, masing-masing orang melihat sebanyak 2 kali, berarti kalau iklannya dilihat oleh 2 orang itu berarti reach-nya 2. Karena iklan tersebut menjangkau 2 orang. Iklan tersebut dilihat oleh 2 orang. Kalau kemudian masing-masing orang tersebut melihat iklan yang sama itu 2 kali masing-masing, itu berarti impression-nya 2 kali 2 gitu. Karena jadinya 4. Jadi impression-nya adalah 4. Impression adalah berapa kali iklan tersebut dilihat. Jadi impression itu tidak melihat jumlah unik individunya, tapi melihat jumlah iklannya dilihat berapa kali. Gitu ya. Jadi nanti jangan kebalik lagi kalau bicara soal reach dan bicara soal impression. Jadi impression itu, jadi kalau ditanya nih sebuah materi impressionnya misalnya ada 1 juta, bukan berarti 1 juta orang melihat, tapi yang kita bisa bilang adalah ada bahwa iklan itu sudah dilihat sebanyak 1 juta kali, tapi bukan 1 juta orang yang melihat, karena ada kemungkinan yang melihat mungkin cuma 300.000. Masing-masing orang lihat 3 kali mungkin, gitu. Jadi kalau impression itu bisa berulang, kalau reach itu yang unik. Reach itu adalah jumlah individunya, gitu. Oke. Tadi ada beberapa yang sudah benar, ada yang Anastasia sadar bahwa kebalik, tapi nggak apa-apa, yang penting sadar bahwa sekarang reach-nya bagaimana, impression-nya gimana. Oke, berikutnya, kalau ada kampanye digital dengan tujuan mempertimbangkan
considerations gitu ya. Nanti KPI-nya seperti tadi ya, jumlahnya bisa kita tentukan angkanya di berapa, tapi satuan pengukurannya itu kalau mempertimbangkan biasanya ada banyak gitu. Misalnya kita mau menggunakan klik, atau kita menggunakan engagement, atau menggunakan view kalau materinya adalah video gitu, atau misalnya menghitung berapa orang yang mengirimkan pesan, atau berapa orang yang bahkan save materi gitu. Kalau save materi berarti dia sudah menganggap materinya penting. Dia sudah mempertimbangkan bahwa ini materinya penting. Jadi itu save, atau misalnya share. Nah, biasanya yang matriks-matriks yang terkait dengan tujuan mempertimbangkan ini itu adalah matriks-matriks yang mengukur apa ya? Interaksi antara materi yang kita berikan dengan mereka yang melihat gitu ya. Kalau misalnya pengenalan aja, masa awareness aja, biasanya yang dilihat adalah yang paling penting adalah saya memberikan materi ini ke sebanyak mungkin orang gitu. Karena kan kalau kemarin kan saya juga sudah sempat sharing soal perjalanan konsumen ya. Kalau perjalanan konsumen itu kan tahapan pertama benar-benar tahapan pengenalan, awareness, baru kenal. Nah, tugasnya baru kenal adalah memang mencari orang baru sebanyak mungkin untuk kita kasih informasinya tentang produk atau jasa yang sedang kita buat kontennya gitu ya. Nah, tapi kalau yang considerations berarti bentukannya berapa banyak klik, berapa banyak interaksi yang terjadi gitu. Nah, berikutnya adalah misalnya kalau conversion berarti nanti yang diukur adalah berapa banyak orang terjadi pembelian gitu. Jadi pengukurannya juga nanti mungkin akan berbeda-beda gitu ya. Nah, ini tadi sudah sempat kita sedikit bahas gitu ya, si beberapa pengukurannya. Di sini contohnya kalau di layar ada engagement rate. Itu kenapa engagement rate itu penting, karena salah satu matriks yang memang bisa menjadi pengukuran sukses atau tidaknya sebuah kampanye itu soal interaksinya, interaksi bolak-baliknya gitu ya, antara produknya melalui konten yang dibuat dengan konsumennya, dengan calon pembelinya gitu. Nah, jadi kita juga perlu tahu bahwa engagement rate itu kita bisa pergunakan untuk consideration. Tapi ketika engagement rate kita pergunakan untuk mengukur misalnya awareness, nah itu udah terlalu berlebihan kalau di sini tulisannya. Jadi kayak berlebihan kalau misalnya kita mau melihat awareness atau melihat pengenalan soal brandnya, tapi kita ngelihatnya dari engagement. Karena engagement itu sudah satu level tingkatnya, satu tahap di atas kenal. Kan misalnya kalau kita ketemu sama orang baru, itu kita kenal dulu gitu ya. Kalau kenal kan belum berarti berinteraksi secara lebih dalam dan lain-lain gitu. Sedangkan kalau kita sudah berinteraksi secara lebih dalam, itu bukan lagi di tahapannya pengenalan gitu. Itu sudah tahapan yang lebih jauh lagi gitu. Jadi kita akan sulit sendiri sebagai marketer atau sebagai mereka yang bekerja di dunia marketing kalau mengukur awareness dengan matriks yang salah, yang lebih berat gitu. Karena hasilnya akan lebih sedikit gitu. Oke, tadi ada pertanyaan tentang apa bedanya view sama impression. Aku balik lagi sedikit ya. Oke, kalau impression itu biasanya materi kontennya bisa apapun gitu ya. Paling tidak mereka terpapar oleh iklannya. Jadi yang diukur adalah berapa kali terpapar oleh iklan gitu. Sedangkan kalau view biasanya dia spesifik dipakai untuk materi-materi yang bentukannya adalah video. Gitu. Jadi kalau view tuh saya biasanya ukurannya adalah video view gitu ya. Nah, kalau video view pun nanti kalau misalnya di materi, apalagi kalau materi iklan gitu ya, itu kita bisa melihat video view-nya itu view 25% kah, view 50%, 75% atau 100% gitu. Nah, itu juga nanti akan beda-beda gitu ya ininya hasilnya. Dan biasanya sih kalau nanti kita beriklan minimum itu yang nonton sekian detik itu sudah dianggap sebagai view. Jadi kalau nanti kalau iklan di Google itu sampai 5 detik atau 3 detik ya, saya lupa, 3 atau 5 detik itu baru mereka menganggap orang sudah nonton hitungannya.
Gitu. Karena kan ada yang cuma selewatan aja ya 1 detik kemudian dia pindah gitu ke tempat lain. Gitu. Tapi biasanya iklan akan dihitung sebagai view kalau ada minimum detik yang ditonton gitu. Nah, saya maju dulu, ini ada cara pembacaan matriks yang ini khusus untuk engagement rate namanya. Jadi kalau tadi ada matriks-matriks yang memang biasanya atau pengukuran-pengukuran yang memang biasanya sudah dikeluarkan secara langsung oleh platformnya. Jadi matriks atau pengukuran seperti tadi ya, reach, impression, klik, berapa banyak yang engage, view, dan lain-lain, itu biasanya angkanya sudah ada. Tapi ada satu angka yang kita harus ada beberapa yang harus hitung manual, namanya misalnya engagement rate, gitu. Bedanya engagement sama engagement rate adalah kalau engagement itu adalah total jumlahnya saja. Jadi misalnya engagement itu ada total engagement di postingan gitu ya, atau ada total engagement di keseluruhan profil. Nah, ada lagi terminologi pengukuran atau rumus pengukuran untuk engagement rate namanya. Gitu. Engagement rate ini biasanya kalau untuk Facebook cara mendapatkannya adalah total engagement yang terjadi dibagi dengan total reach dari sebuah postingan. Kemudian itu kita kali dengan 100 untuk dapat persentasenya gitu. Atau kita bisa menggunakan dari engage user-nya. Kemudian kita bagi dengan total reach per post-nya. Gitu. Atau kalau Twitter juga sama, biasanya ada total engagement dibagi dengan total impression per post. Kalau Instagram juga sama, total engagement kita bagi dengan total reach di postingannya. Gitu. Kemudian tadi kita sudah lihat tentang beberapa contoh untuk matriks pengukuran, cara pengukurannya. Nah, sekarang adalah kenapa kita perlu menentukan performa indikatornya. Nah, karena namanya performa indikator, untuk kita mengetahui performa kita bagus atau tidak, berarti kita harus melihat minimum indikator yang perlu kita perhatikan gitu ya. Jadi, sebenarnya key performance indicator atau indikator performa utama itu untuk kita bisa lihat efektivitas kampanye kita. Gitu. Kita bisa bilang kampanyenya berhasil atau tidak itu dari performa indikator yang sudah kita tentukan di awal gitu. Nah, kalau berhasil tentu saja di atas performa indikatornya, kalau misalnya tidak berhasil di bawah performa indikatornya gitu. Nah, performa indikator ini tuh perlu disusun sebelum kampanyenya berlangsung gitu. Disarankan untuk disusun sebelum kampanyenya berlangsung. Nah, salah satu cara penyusunannya ini ada metode namanya metode SMART. Metode SMART ini sebenarnya dipergunakan untuk membuat sebuah tujuan gitu ya dalam sebuah kampanye. Tapi juga kita bisa pakai ketika kita membuat si performa indikator ini. Gitu. Jadi ini aku jelasin dulu ya. Jadi kalau SMART itu ini singkatan juga dalam bahasa Inggris. S-nya untuk spesifik, M-nya untuk measurable, A-nya untuk achievable, R-nya untuk relevan, T-nya untuk time bound. Jadi semua KPI itu harus secara spesifik dia memang merepresentasikan pengukuran tertentu gitu ya. Jadi misalnya kalau tadi tujuan A ternyata matriksnya harus yang sesuai gitu. Jadi kesesuaian itu masuk ke dalam ranahnya spesifik gitu. Jadi juga misalnya saya mau apa nih dalam pengukuran kampanyenya, yang mau diukur apa? Yang mau diukur itu misalnya awareness kah, atau saya mau mengukur orang kemudian mempertimbangkan ini produknya cocok untuk saya atau tidak, atau hal lain gitu ya. Jadi perlu untuk kita tentukan itu. Berikutnya adalah soal measurable gitu. Measurable kan soal bisa diukur. Berarti semua key performance indicator itu kita harus tahu matriks pengukurannya apa gitu. Kalau tadi kan kita sudah belajar ada beberapa pengukurannya, dan kemudian kita dapat datanya di mana, itu juga penting gitu. Kalau misalnya kita kemudian sudah menentukan pengukuran saya matriksnya mau menggunakan reach, nah yang perlu kita ketahui berikutnya adalah reach ini kita akan lihat datanya di mana. Nah, itu perlu tahu
Gitu. Kita perlu tahu bagaimana cara kita bisa mendapatkan datanya dan melihat datanya di mana. Berikutnya adalah pertanyaannya achievable atau enggak. Jadi kalau kita buat key performance indicator itu juga harus dilihat bisa dicapai enggak gitu oleh kita. Gitu. Karena kan misalnya kalau nanti kita punya atasan gitu atau punya klien, kadang-kadang kliennya maunya tinggi gitu ya. Tapi kan kita sebagai yang misalnya sudah pernah beberapa kali melakukan kampanye, jadi punya pembelajaran juga, punya standar juga misalnya. Nah, itu standar-standar itu atau pengetahuan-pengetahuan itu yang perlu juga untuk kita negosiasikan. Biasanya sih untuk elemen achievable ini biasanya berdasarkan negosiasi gitu. Negosiasi antara kita dengan atasan atau kita dengan kliennya gitu. Ini bisa dicapai atau enggak, karena mungkin saja yang kita set. Jadi kalau untuk penentuan key performance indikator itu, jadi jangan terlalu kecil dan jangan terlalu tinggi gitu. Biasanya yang kejadian gitu ya. Karena kalau terlalu kecil, kliennya juga bilang, kalau key performance indikatornya atau KPI-nya di set terlalu kecil ya kan berarti gampang untuk dicapai dan kinerja kita akan dianggap bagus gitu. Padahal ini terjadi kita bisa mencapai performa karena kita set standarnya terlalu rendah gitu. Kalau kita membuat key performance indikatornya kecil atau rendah gitu. Kemudian adalah soal relevansi yang berikutnya. Nah, bicara soal relevansi berarti pengukuran kita itu memang harus relevan dengan apa yang dibutuhkan gitu. Ini terkait dengan tadi spesifik ketika kita mau menentukan tujuan saya apa dan apa yang diukur gitu, itu juga terkait dengan apakah relevan melakukan pengukuran itu terhadap tujuan yang sudah kita pilih. Nah, terakhir adalah ada batas waktu, time bound itu maksudnya ada batas waktu. Jadi, kalau kita punya key performance indicator, sebuah kampanye itu kan biasanya ada jangka waktunya ya. Misalnya saya kampanye untuk 1 bulan, atau 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu misalnya. Nah, itu memang perlu ada batasan waktunya gitu. Sehingga kita bisa bilang bahwa, oh ya saya bisa mencapai target di batas waktu ini gitu misalnya. Gitu. Jadi nanti kalau teman-teman membuat key performance indicator, jangan lupa untuk mengingat konsep SMART ini, konsep spesifik, bisa diukur, bisa dicapai, achievable, itu relevan untuk kebutuhan kita dan pasti ada batas waktunya gitu untuk mencapai. Nah, berikutnya kita akan bahas sedikit tentang fungsinya apa sih gitu. Jadi dengan kita menggunakan metode si SMART tadi, itu kita bisa jadinya fokus dan punya arahan yang jelas kalau kita membuat target buat si performa indikatornya gitu. Karena itu balik lagi ya, kalau misalnya kayak tadi kita membuat performance indikator, tapi kita buatnya terlalu tinggi, kemudian tidak ada batas waktunya. Kita tidak menentukan saya mau mencapai ini dalam waktu kapan gitu. Jadi kalau kita tidak punya dua hal itu saja, akan susah untuk bilang bahwa ini kita sukses atau enggak ya. Kita mencapai apa yang kita inginkan atau tidak gitu. Jadi si metode SMART ini sebenarnya membantu kita untuk lebih fokus untuk mencapai si key performance indikatornya gitu. Nah, yang kedua adalah si bentukan SMART ini membuat kita lebih disiplin. Kenapa membuat kita lebih disiplin? Karena di SMART itu kan yang terakhir ada time bound ya. Time bound itu berarti ada jangka waktunya nih gitu. Dan dengan mengetahui bahwa ada jangka waktunya, kita jadi akan lebih disiplin untuk mencapai tujuan kita, mencapai target-target kita gitu ya. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan yang batas waktu tadi, soal bagaimana kita bisa mengatur waktu untuk pada akhirnya nanti mencapai performance indikatornya. Nah, terkait dengan pengaturan waktu tadi, ini yang terakhir, kita biasanya membuat, kan kalau key performance indikator itu kita ukurnya di akhir ya, biasanya gitu. Jadi misalnya kampanyenya 1 bulan gitu. Atau di sini ya contohnya kampanyenya adalah kampanye 5 bulan. Nah, di akhir bulan kelima itu biasanya kita akan mengukur apakah performa kita sudah sesuai dengan performa yang diinginkan atau belum.
gitu. Nah, tapi biasanya kalau bicara soal digital, itu kan datanya kita bisa akses setiap saat, gitu ya. Nah, kalau kita sebagai pemasar, mau itu pemasar digital, kalau misalnya kita hanya melihat datanya itu di akhir, buat kita itu sayang dan ada yang terbuang, gitu. Sayang kenapa? Karena kalau, misalnya achieve sih kita aman ya, gitu. Kalau misalnya, tercapai, performa indikatornya aman. Tapi kalau misalnya performa indikatornya ternyata ketika kita baru cek di akhir, oh ternyata kita baru sampai 70% atau bahkan misalnya, oh kita baru sampai 50%. Nah itu tuh, deg-degan dan udah langsung, ya ini gagal dong, gitu ya. Jadi makanya kenapa ketika kita bicara soal key performance indicator, itu kita perlu untuk kemudian membagi indikator performa itu menjadi capaian-capaian kecil. Capaian kecilnya di sini biasanya disebut dengan milestone gitu ya. Capaian kecilnya biasanya kita akan mengambil pecahan waktu yang lebih sedikit dibandingkan dengan pecahan waktu yang ditentukan untuk KPI besarnya. Misalnya, kampanye jalan selama 5 bulan, berarti saya akan membagi capaian kecilnya, milestone-nya ke dalam bulanan. Gitu. Jadi saya di bulan pertama, misalnya saya sudah bisa melihat apakah saya sudah di arah yang benar atau belum, gitu ya. Nah, untuk membagi ini misalnya, saya misalnya harus mencapai performa indikator 100% dalam waktu 5 bulan, berarti kalau dalam 1 bulan pertama, target saya adalah mencapai misalnya 20% dari target utama. Kalau saya sudah di atas 20% pada bulan pertama, itu berarti performa saya sudah bagus dan saya sudah di jalur yang benar. Kalau misalnya di bulan pertama saya masih misalnya 10%, berarti saya tahu bahwa di bulan-bulan berikutnya saya perlu menambahkan performa indikatornya, load-nya atau bebannya ke bulan-bulan yang berikutnya. Gitu. Jadi saya sadar betul bahwa beban saya bertambah gitu. Karena kalau tidak, kita akan tenang gitu ya, dan kemudian baru kaget di bulan terakhir. Tapi kalau kita membagi menjadi pencapaian kecil seperti ini, bahkan dari bulan pertama kita sudah bisa tahu performa kita dan kita bisa berstrategi untuk membuat atau mencari cara yang lebih baik untuk mencapai performa indikatornya gitu. Jadi fungsi dari membuat performa indikator dan juga membuat pencapaian kecil atau milestone ini salah satu yang cukup penting gitu ya kalau kita mau mencapai performa indikator kita. Nah, sekarang kita balik ke bicara soal performa indikator, berarti nantinya kita juga perlu tahu tentang data gitu. Nah, seperti tadi saya bilang, di hampir semua, bukan di hampir semua ya, saya bilangnya di semua sosial media gitu ya, itu pasti ada datanya. Dan data itu kita bisa bagi jadi dua. Ada data yang terkait dengan konsumen kita, followers kita, audiens kita, gitu. Pasti ada data tentang mereka. Dan satu lagi datanya adalah data tentang konten kita. Gitu. Jadi pasti ada dua pecahan data besar itu. Gitu. Nah, ini kalau di layar ini ada informasi tentang cara pembacaan data di beberapa media sosial. Yang pertama adalah cara membaca data di Facebook. Jadi kalau di Facebook itu nanti ada yang namanya page insight atau wawasan halaman gitu ya. Wawasan halaman ini hanya bisa kita buka kalau kita punya bisnis page ya, halaman bisnis gitu. Nanti sama kalau misalnya kita menggunakan Instagram juga kita harus beralih dulu ke bisnis atau profesional. Kalau di YouTube juga kita kalau kita punya akun itu biasanya nanti datanya juga keluar gitu. Nah, kalau di Facebook itu biasanya nanti ada bentukannya overview dan biasanya tuh bentukannya ada matriks atau pengukuran untuk konten. Nah, kita biasanya melihatnya soal likes, berapa banyak orang yang suka gitu ya. Nah, berapa banyak orang yang suka juga orang yang suka terhadap halamannya atau orang yang suka terhadap konten, itu juga bisa kita lihat. Atau kita bisa melihat reach dan engagement dari konten tersebut. Reach itu misalnya konten kita tuh sebenarnya menjangkau berapa banyak orang sih, gitu. Atau misalnya konten kita itu
meng-engage atau berapa banyak orang yang berinteraksi dengan konten kita. Nah, itu juga kita bisa lihat. Atau materi-materi spesifik tentang postingan kita. Gitu. Jadi kita bisa melihat per masing-masing postingan itu performanya seperti apa. Dan kita bisa belajar dan membandingkan materi seperti apa yang lebih baik untuk kita fokuskan. Misalnya tadi di awal ada yang bicara soal, oh ternyata antara Reels, materi image, materi video yang paling baik yang mana gitu misalnya. Jadi kita bisa mengatur satu dari jenis kontennya gitu. Atau yang kedua dari topiknya, dari materinya sendiri. Nah, itu juga kita bisa pelajari misalnya kalau kita kan biasanya kalau bikin konten ada misalnya konten pilar gitu ya, ada planningnya dulu. Nah, di konten pilar itu kita juga bisa melihat konten pilar yang mana yang ternyata lebih disukai oleh pembaca kita, itu juga bisa gitu. Nah, itu yang bisa kita lihat kalau nanti kita bisa mengakses data tentang postingan gitu. Nah, yang berikutnya ini sudah masuk ke data yang terkait dengan audiens kita, followers kita, data tentang orangnya gitu. Biasanya data yang keluar adalah data berupa usia, kemudian gendernya, perempuan atau laki-laki, lokasi mereka ada di mana gitu ya. Biasanya itu data-data dasar yang keluar. Nah, berikutnya ada juga data tentang mereka aktifnya di kapan gitu ya misalnya. Nah, itu juga bisa terlihat. Nah, selain dari itu ada beberapa data-data lain yang biasanya kalau misalnya kita butuhkan kita juga bisa lihat, misalnya berapa banyak orang yang masuk ke dalam page kita, ini kalau untuk Facebook ya. Kemudian berapa banyak orang yang melakukan aksi gitu. Aksi di sini maksudnya melakukan klik atau yang lain-lain gitu ya di dalam website kita. Nah, berikutnya adalah tentang cara membaca data di Instagram. Nah, ini juga kurang lebih sama karena kan Facebook sama Instagram sebenarnya saudara gitu ya. Masing-masing punya bagian namanya insight atau wawasan. Dan kalau di Instagram juga sama, nanti data yang bisa kita lihat adalah data tentang postingan kita dan data tentang audiens atau followers gitu. Jadi kalau audiens atau followers di Instagram sama, kita juga bisa lihat kotanya di mana, usianya, kemudian perempuan atau laki-laki, dan mereka aktif di kapan, di jam berapa, dan di hari apa. Gitu. Kemudian baru kemudian kita juga bisa lihat tentang data akun. Misalnya akun ini tuh sudah dilihat oleh berapa ribu orang gitu. Mereka masuknya dari mana misalnya? Oh, dari promosi atau dari iklan atau secara organik gitu. Dan kemudian kita juga bisa lihat berapa banyak orang yang ter-engage atau melakukan aktivitas dengan akunnya gitu. Atau kita bisa melihat per postingan gitu ya. Misalnya ini contohnya ada Instagram Stories, kita bisa lihat berapa banyak misalnya dilihat, ada yang reach ya, misalnya ada yang berapa banyak orang yang share, replies, kemudian lihat next gitu, atau memberikan reaksi dan lain-lain. Sebelum masuk ke materi berikutnya soal analisa, kira-kira ada yang mau bertanya dulu sampai di sini? Adakah? Oke, kalau nggak ada, aku izin break dulu 5 menit, nanti kita kembali lagi jam 4 ya. Oke. Jam 4 Oke, WIB. Kak, oke. Oke, break 5 menit ya. Sambil menunggu teman-teman yang tadi sempat istirahat bentar, ini ada pertanyaan dari Yudi. Yudi bertanya bagaimana cara sederhana untuk menggunakan metode SMART
Yudi boleh dijelasin nggak maksudnya cara sederhana itu gimana? Yudi udah balik belum ya? Halo, halo. Oke, Yudinya belum balik kali ya. Tapi kurang lebih sih cara SMART itu tadi misalnya adalah, kita balik ya cara SMART ya. Oke, SMART itu kan tadi kepanjangannya adalah specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound gitu ya. Jadi misalnya saya mau buat kampanye untuk pengenalan gitu ya, awareness gitu. Berarti itu sudah saya mempertimbangkan dulu secara spesifik memang ketika saya butuh untuk membuat key performance indicator untuk si awareness, itu berarti secara spesifik saya tahu, oke, kalau awareness berarti saya tujuannya untuk memang memperkenalkan ke lebih banyak orang gitu. Berarti kebutuhannya itu, saya harus secara spesifik bilang bahwa kebutuhannya apa. Kemudian saya masuk ke dalam bisa diukur. Berarti kalau misalnya kebutuhannya adalah secara spesifik, saya butuhnya adalah untuk perkenalan atau awareness, cara pengukurannya bagaimana gitu. Itu yang perlu saya lihat yang kemudian. Nah, pengukurannya bagaimana? Itu berarti saya harus lihat menggunakan pengukuran apa. Tadi kan kalau awareness saya bisa mengukur reach-nya atau saya mengukur impression-nya. Nah, saya harus menentukan saya mau mengukur yang mana. Gitu misalnya, mengukur salah satu atau mengukur dua-duanya. Gitu, itu perlu saya tentukan. Dan kemudian saya juga perlu tahu datanya bisa saya dapatkan di mana. Gitu. Nah, berikutnya adalah bisa di-achieve atau enggak gitu, bisa kita capai atau enggak data yang tadi sudah kita tentukan gitu. Jadi misalnya saya mau untuk awareness, kemudian yang saya lihat adalah reach-nya. Nah, kemudian saya menentukan misalnya saya butuh 500.000 gitu. Nah, itu pertanyaannya adalah saya bisa capai atau enggak 500.000 itu gitu. Nah, kemudian ketika masuk ke dalam relevansi, saya perlu lihat kebutuhan saya 500.000 untuk masa awareness itu relevan nggak dengan kebutuhan saya saat ini misalnya gitu. Misalnya nih saya produk klien saya baru launching gitu misalnya, berarti memang relevan karena memang benar masih butuh awareness karena masih baru, berarti harus mencapai sebanyak mungkin orang gitu. Nah, pertanyaannya kan adalah 500.000 itu sudah cukup atau belum, sudah relevan atau belum dengan kebutuhan saya gitu. Nah, nanti kalau misalnya mau lebih tahapannya meningkat lagi, kita perlu melihat misalnya target marketnya siapa dan misalnya total target marketnya itu ada berapa banyak, dan ketika kita mengatur target itu misalnya berapa persen dari total populasinya misalnya, atau disesuaikan juga dengan kita punya budget berapa, atau misalnya hal-hal lain gitu yang bisa kita masukkan ke dalam relevansi tadi gitu. Dan kemudian itu mau saya capai dalam jangka waktu berapa lama gitu. Jadi seperti itu misalnya. Jadi kalau misalnya awareness, biasanya kalau masa-masa perkenalan itu jangka waktunya nggak lama gitu ya. Misalnya perkenalannya hanya 1 bulan, 3 bulan gitu. Biasanya seperti itu dengan harapan orang sudah tahu dan orang kemudian mencari tahu lebih lanjut. Jadi dia masuk tahapan yang berikutnya misalnya. Jadi seperti itu sih yang perlu untuk dilakukan. Jadi ini tuh si konsep SMART ini adalah untuk membantu kita memikirkan bahwa kalau kita mau membuat performa indikator, itu tidak bisa performa indikatornya kayak ngambil, kalau bahasa Inggrisnya itu out of nowhere ya. Jadi kita ngambil asal-asalan gitu misalnya, karena perlu nantinya untuk kita tahu secara sadar ini tuh saya ambil dari mana, kenapa saya memilih untuk mengukur ini, dan kenapa saya memilih sekian jumlah yang harus saya dapatkan gitu, dan dalam waktu berapa lama gitu. Mudah-mudahan itu menjawab ya tadi pertanyaannya Yudi
Gitu. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya melanjutkan ke materi berikutnya? Saya Kak, Boleh, silakan. jadi gini, saya waktu itu sempat lihat ada konten ya. Jadi kontennya itu entah meme atau gimana Kak. Jadi saya lupa nama akun IG-nya apa. Jadi dia bikin meme kayak biasalah kalau orang terlambat masuk sekolah atau terlambat masuk kuliah, mereka ditanya sama gurunya, "Kenapa kamu terlambat?" Terus jawab mereka, "Tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu." Nah, jadi di situ konten tersebut itu menurut Kakak termasuk yang apa? Engagement atau apa, Kak? Atau sebagai kayak entertainment atau gimana? Terus itu bisa diaplikasikan ke misalnya kalau untuk kayak apa, misalnya kalau punya brand yang kayak dia itu seperti contohnya brand-brand yang menyediakan apa sih, kelas-kelas pelatihan, itu bisa digunakan kayak gitu, Kak. Jadi kayak kalau menurut saya gitu. Kalau menurut Kakak gimana? Brand kayak gitu? Ada kayak meme gitu terus dia dari akun IG lain, terus dia coba aplikasikan ke brand-nya dia. Oke, ini kalau terkait dengan tadi pertanyaannya, itu kalau saya akan jawab dengan kalau kita mau membuat konten, nanti perlu dilihat juga konteksnya apa gitu ya. Maksud konteks ini adalah kita perlu tahu dulu kita memegang klien seperti apa, target marketnya dia seperti apa, dan orang-orang yang sudah ada dan sudah jadi followers itu seperti apa. Gitu. Jadi kita bisa juga menentukan konten ini tuh tepat atau tidak kita ambil, gitu misalnya ya. Nah, setelah itu kan baru asumsi ya. Maksudnya kalau kita pertama kali mau membuat konten, itu juga kenapa nanti ada konsep namanya A/B testing. A/B testing itu melakukan pengetesan. Misalnya ada 2 materi kita posting, kemudian kita lihat yang mana materi yang lebih bagus. Nah, kalau A/B testing itu bentukannya adalah kontennya tuh mesti mirip-mirip gitu, yang beda-beda tuh beda-beda tipis. Tapi fungsinya adalah untuk kita mengetahui apa yang disukai oleh konsumen kita, preferensi mereka apa, kesukaan mereka apa. Nah, ini juga hal yang sama gitu ya. Kalau tadi yang ditanyakan adalah apakah itu bisa gitu ya dipergunakan, dan sepertinya tadi saya menangkap bahwa pertanyaannya adalah ini tuh sebenarnya bagus atau enggak gitu ya. Nah, kalau untuk bisa bicara bilang soal bagus atau enggak, saya nggak bisa jawab karena saya tidak tahu konten ini nantinya akan dipakai untuk apa. Gitu. Sama seperti yang tadi pertanyaan saya di awal, tentang 3 materi yang kemudian saya tanyakan, ini lebih baik yang mana gitu. Karena saya tidak punya informasi tentang, apa namanya, datanya saya nggak bisa lihat, kemudian saya tidak punya pembandingnya, gitu. Kalau saya tidak bisa lihat dan saya tidak punya pembandingnya, saya hanya akan bisa bilang berdasarkan apakah konten tersebut relevan untuk saya atau tidak, gitu. Karena mungkin kalau nanti Fauzan tanyakan ke orang lain, ya mungkin konten itu nggak relevan buat dia, gitu. Karena itu balik lagi, sebuah konten akan bisa dinilai baik atau buruk itu kan dari atau menarik atau tidak, itu dari orang yang akan melihat. Gitu. Itu kenapa sebenarnya balik lagi kita tetap harus tahu siapa calon audiens yang akan nantinya melihat iklannya, atau calon audiens yang akan melihat materi-materi konten kita. Gitu. Nah, tadi saya bilangnya awalnya adalah dari asumsi, tapi kalau nanti kita sudah sering untuk melakukan posting, kita jadi bisa belajar yang mana yang lebih diterima oleh konsumen kita. Gitu. Jadi bisa saja misalnya kalau benar-benar misalnya Fauzan baru gitu ya bekerja di sebuah perusahaan atau bekerja jadi di sosial media atau digital marketing, ya bisa saja misalnya masih mencoba, masih melakukan pengetesan. Nah, mencoba dan melakukan pengetesan itu kan kemudian kita lihat hasil datanya. Yang mana yang lebih mendapatkan banyak respon, yang mana yang di-save orang, yang mana yang di-share sama orang gitu-gitu. Nah, dengan mempelajari atau punya data-data seperti itu, nantinya ketika kita buat konten, jadinya sudah tahu buat kontennya itu harus seperti apa sih untuk tipe audiens yang sedang kita sedang kita kerjakan gitu materi-materinya. Gitu. Oke, jawabannya itu ya buat Fauzan. Oh ya Kak, tambah satu pertanyaan lagi. Jadi kayak untuk misalnya kalau mau menganalisis
akun Instagram orang lain, Kak? Kan biasanya kan kalau kita menganalisis akun Instagram kita bisa, tapi kalau menganalisis Instagram, orang lain, itu apakah ada tools-nya atau gimana, Kak? Mungkin Kakak punya, eee, kayak tools gitu atau gimana? Terima Oke, kasih. kalau secara ini ya, secara kasat mata itu sebenarnya kita bisa lihat jumlah komen sama likes-nya. Tapi kan belakangan kayaknya kalau di Instagram misalnya komen likes-nya udah mau di take out gitu ya misalnya. Nah, pilihan lainnya memang menggunakan tools. Ada tools yang berbayar, ada yang gratis, tapi kalau yang gratis kayaknya data yang dikeluarin tuh nggak terlalu banyak, dan biasanya memang tidak seakurat data kalau kita melihat punya kita sendiri, gitu ya. Karena kalau dari tools-tools yang ada itu biasanya memang, data yang bisa diambil oleh tools-nya itu tidak semua dikasih oleh, platformnya, gitu. Jadi biasanya tuh kalau kita punya perusahaan analytics itu kita bisa bikin hasil analisa, nanti kita minta, datanya dari platformnya gitu, itu bentukannya kayak gitu. Tapi data apa yang dikeluarkan oleh platform itu nanti tergantung dari platformnya, gitu. Nah, itu bisa bisa saja kita minta atau kita menggunakan tools. Saya lupa toolsnya apa, tapi biasanya yang saya lakukan itu search aja sih, misalnya, Instagram, Analytics, Instagram Data gitu ya. Nanti biasanya sih suka keluar gitu. Tapi biasanya yang paling banyak yang mereka tampilkan itu biasanya adalah engagement rate, terus berapa jumlah, apa namanya, likes, engagement gitu-gitu sih yang dikeluarin ya, gitu. Ya itu bisa jadi, kalau kita bilangnya benchmarking gitu ya, jadi membandingkan antara performa kita sama performa, yang lain dalam bisnis yang sama gitu. Oke, makasih banyak, Kak. Oke, berarti kita lanjut dulu ya. Untuk yang berikutnya, kalau tadi kita sudah banyak bahas tentang, performa indikator dan datanya, bagaimana kita bisa mendapatkan, data-data itu dan bahwa semua kegiatan yang kita lakukan secara digital itu pasti ada datanya, gitu. Nah, berikutnya kalau kita sudah kenal dengan datanya, sudah tahu kita bisa dapatkan data tersebut dari mana, yang perlu kita lakukan adalah melakukan analisanya, gitu. Nah, eee sebelum saya melanjutkan gitu ya, ini ketika melakukan analisa, menurut teman-teman kira-kira apa sih yang perlu dimiliki, apa yang perlu dimiliki ketika kita, sebagai mereka yang akan bekerja, di pemasaran digital itu perlu miliki, sebelum melakukan analisa? Kira-kira apa? Data dan kemampuan berpikir kritis. Oke, tadi ada data dan kemampuan berpikir kritis. Nih ada yang jawab Bella dan Anastasia data. Ada lagi? Yang lain selain data, data instrumen. Data instrumen itu apa ya, Yudi? Maksudnya? Oke, ada lagi yang lain? Netralitas. Ada lagi? Kira-kira apa sih yang dimiliki kalau kita mau melakukan analisa itu apa? Data, skill, critical thinking. Oke. Maksudnya data dan instrumen itu di samping data terus ada instrumen untuk melakukan analisanya itu, Kak. Apakah Oke. tools atau lain gitu. Kalau yang apa namanya, menurut kamu tuh tools-nya tuh apa? Bisa aplikasi atau bisa berupa ya data juga sih ya, memang aplikasi alat penunjang untuk mengolah hasil analisa kita. Ya, Oke. gitu. Oke. Sip. Ini terima kasih buat ininya ya, jawaban-jawabannya, memahami arah pasar serta melihat apa yang sedang hangat diperbincangkan. Oke, nah ketika kita mau melakukan analisa memang benar, yang pertama adalah kita memang perlu datanya. Tapi kemudian ketika kita bicara soal analisa itu juga ada beberapa hal yang nantinya kita perlu untuk perhatikan juga gitu ya. Jadi kita ketika bicara soal analisa, saya bicara soal analisa data dulu ya. Analisa data adalah sebuah kegiatan, kalau di sini praktek bekerja dengan data gitu ya. Fungsinya untuk apa?
fungsinya untuk mengumpulkan, mendapatkan informasi yang berguna, gitu. Jadi kalau misalnya data, kan data biasanya berupa angka ya, tapi bagaimana angka-angka itu tuh bisa kemudian menjadi informasi buat kita, gitu. Dan yang paling penting juga, informasi tersebut kemudian bisa dipergunakan untuk membuat keputusan yang tepat, gitu ya. Jadi dari data tersebut kemudian bisa diolah untuk kemudian mendapatkan sebuah informasi, dan informasi tersebut bisa dipergunakan oleh orang-orang yang berkepentingan untuk kemudian membuat keputusan, gitu. Jadi ada 3 hal tersebut ya, ada datanya, ada informasinya yang didapatkan dari hasil data yang dikumpulkan, dan ada tindakan untuk mengambil keputusan atau pengambilan keputusan, gitu. Jadi ada 3 hal tersebut. Jadi kalau tadi saya tanyakan apa yang perlu diperhatikan gitu ya, berarti yang perlu kita sadar bahwa tidak hanya, jadi analisa itu bukan hanya proses pengumpulan datanya saja, tapi ketika datanya sudah dikumpulkan, kita perlu untuk mendapatkan informasinya, memilih informasinya, dan kemudian kita bisa melakukan aksi atau melakukan tindakan dari hasil informasi yang didapatkan, gitu. Dan diharapkan kalau informasinya baik, informasinya tepat, berarti keputusan yang diambil juga keputusan yang tepat, gitu. Nah, belajar soal data itu analisa data ya. Analisa data itu ada 4 tipe, gitu. Tipenya apa saja? Ada 1 tipenya namanya tipe deskriptif, ada tipe diagnostik, ada tipe yang preskriptif, dan ada tipe yang prediktif, gitu. Kita akan mulai dengan deskriptif dulu. Jadi kalau dari namanya, analisa data yang sifatnya deskriptif adalah yang menceritakan, gitu. Dia memaparkan bentukannya. Jadi di sini dijelaskan bahwa jenis analisa yang dibahas, pertanyaan-pertanyaan dijawab itu pertanyaan dasar seperti ada berapa banyak sih, kapan terjadinya, di mana terjadinya, gitu. Apa yang terjadi. Jadi dia tuh menceritakan, mendeskripsikan, gitu. Nah, jenis laporan yang nantinya bisa kita dapat analisanya itu ada namanya laporan yang rutin, gitu ya. Ini kalau di sini contohnya yang pertama, jenis laporannya itu laporan yang sudah dirancang sebelumnya. Ini berarti bentukannya adalah laporan rutin. Misalnya ada laporan bulanan. Jadi kalau kerja di agensi itu biasanya kita punya laporan bulanan. Laporan bulanan isinya apa? Isinya adalah performa konten dalam sosial media misalnya, atau misalnya performa iklan, gitu ya, yang ada di dalam sosial media. Gitu. Nah, yang kedua adalah bentukan laporan yang sebenarnya belum punya kerangka sebelumnya. Jadi kalau laporan bulanan itu biasanya kita kerja di awal untuk bikin kerangkanya, dan kemudian di bulan-bulan berikutnya kita mengisi datanya saja, gitu ya. Nah, kalau bentukan laporan yang kedua adalah bentukan laporan yang lebih mendalam, gitu. Biasanya dibuat kalau misalnya tadi ada laporan bulanan, misalnya kalau ini buatnya misalnya laporan in-depth terhadap hal tertentu. Misalnya kita menemukan ada anomali nih dalam kegiatan yang dilakukan. Nah, berarti kita bisa buat tuh laporan tentang anomali itu. Atau misalnya kegiatan ini ternyata hasilnya itu 2 kali lipat, 3 kali lipat dari KPI-nya. Nah, itu berarti bisa jadi laporan tambahan untuk kita mengevaluasi apa yang terjadi, gitu. Apa hal baik yang ternyata mengakibatkan performa kampanyenya itu 2 kali, 3 kali lebih bagus misalnya, gitu. Nah, itu contoh untuk deskriptif. Tapi dua-duanya, bentukan yang laporan yang bulanan atau laporan yang kita buat secara lebih mendalam, itu tetap sama, bentukannya adalah menceritakan apa yang terjadi, gitu. Nah, berikutnya adalah jenis laporan yang namanya analisa data diagnostik. Nah, kalau diagnostik, dia tidak memaparkan, tapi yang dilakukan adalah mencari tahu kenapa sebuah hal terjadi, gitu. Jadi misalnya, dari hasil data deskriptif, kemudian kita melihat, oh, ini ada yang naik, ini ada yang turun. Kenapa ya ini bisa terjadi, gitu ya. Nah, itu baru kita gali datanya, kemudian kita paparkan akibat, gitu ya, bentukannya. Dari ini terjadi ini, kemudian apa yang
menyebabkan dan lain-lain. Nah, itu namanya laporan yang bentukannya diagnostik. Jadi kita mendiagnosa seperti dokter ya. Dokter itu kan kalau datang dia melihat gejala-gejalanya dulu dan kemudian dia bilang bahwa oh iya ini ternyata sakit A, sakit B, sakit C gitu misalnya. Nah, itu yang terjadi atau itu yang kemudian dilakukan untuk yang bentukannya diagnostik. Berikutnya adalah tentang analisa data preskriptif. Preskriptif itu apa namanya? Jadi biasanya dia juga menggunakan artificial intelligence ya. Jadi data-datanya dikumpulkan dan kemudian untuk melihat kira-kira langkah apa yang harus dilakukan ke depannya. Gitu. Nah, yang terakhir adalah ini mirip seperti yang preskriptif itu prediktif. Kalau prediktif itu kalau preskriptif itu kejadiannya sudah terjadi dan kemudian kita memikirkan apa yang perlu dilakukan ke depannya berdasarkan data-data yang sudah terjadi ini gitu ya. Jadi untuk kalau preskriptif itu kan kayak dikasih obat ya, prescribe gitu. Prescribe itu menyarankan untuk perbaikan gitu. Nah, sedangkan ada satu lagi namanya analisa data prediktif. Kalau prediktif ini adalah dia analisa data ini tugasnya adalah untuk prediktif itu untuk memprediksikan bahwa di depan ini memang belum kejadian, tapi untuk menghindari hal ini lakukan A, B, C, D, F, G gitu ya misalnya. Atau misalnya ini belum kejadian, tapi kalau mau mencapai hal itu, kita perlu untuk melakukan A, B, C, D, F, G gitu misalnya. Nah, itu analisa data yang sifatnya prediktif. Nah, untuk dua analisa preskriptif dan prediktif biasanya diperlukan seperti tadi ya, artificial intelligence gitu untuk memantau, mengkalkulasi datanya gitu. Nah, kalau yang prediktif ini biasanya terkait juga dengan kalau di sini tulisannya ada identifikasi terhadap tren, trennya cenderung berulang dan apakah akan berulang lagi di masa yang akan depan, masa yang akan datang gitu-gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau tadi kita sudah lihat bahwa ternyata analisa data itu bisa menghasilkan 4 jenis analisa gitu, contoh-contohnya 4 jenis analisa yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses ketika kita mau menganalisa apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Kalau tadi kan fungsi dari analisa itu adalah untuk mengumpulkan data, kemudian kita mendapatkan informasi yang berguna dan kemudian kita bisa mengambil keputusan yang tepat gitu. Nah, kalau prosesnya yang terjadi adalah ya berarti kita perlu untuk mengumpulkan datanya. Mengumpulkan data itu misalnya kita tahu datanya asalnya dari mana gitu atau ada di mana dan itu kita kumpulkan gitu. Dan kemudian ada namanya pengolahan data. Pengolahan data itu tadi ada yang sempat bilang bahwa ada data dan ada instrumen gitu ya. Nah, instrumen itu untuk pengolahan datanya. Nah, ini adalah si pengolahan datanya. Misalnya kalau secara online pengolahan data itu ada misalnya namanya Google Data Studio. Kalau Google Data Studio itu dia mengumpulkan data dari Google Analytics, kemudian kita bisa mengolah datanya di situ. Jadi misalnya saya menggabungkan antara pengukuran satu dengan pengukuran yang lain untuk mendapatkan informasi tentang hal tertentu gitu ya misalnya. Nah, itu pengolahan data. Nah, kemudian kalau hasil dari pengolahan data itu sudah jadi atau sudah keluar, itu nanti kemudian kita melakukan pembacaan datanya, gitu. Atau misalnya dari pengolahan data ada orang yang bisa membaca datanya untuk kemudian membuat itu menjadi sebuah laporan, gitu. Dan itu pembacaan data dari hasil pengolahannya. Jadi kalau pengolahan itu biasanya dia memasang-masangkan antara pengukuran satu dengan pengukuran yang lain, kemudian akan menghasilkan data tertentu gitu ya. Nah, itu namanya diolah datanya. Kalau dikumpulkan kan kita cuman ngumpulin aja gitu. Kita cuman misalnya kita ngumpulin ada berapa banyak reach, ada berapa banyak impression, ada berapa banyak engagement gitu. Tapi cuman sampai di situ. Kalau pengolahan data itu berarti kita menggabungkan 2 atau lebih data untuk mendapatkan informasi tambahan. Nah, baru kemudian dibaca hasilnya dan dimasukkan ke dalam laporan biasanya. Nah, kemudian ada saat untuk pengambilan keputusan, kesimpulan berdasarkan data yang ada. Baru kemudian kita bisa mengambil sebuah tindakan. Gitu. Nah, untuk hal-hal ini
berarti kalau buat saya seorang analis itu perlu sebuah mindset atau cara berpikir. Nah, ini yang kalau buat saya yang paling menarik dan saya biasanya sering bilang ke mereka yang bekerja juga di ThinkWeb, ketika kita mau menjadi analis, yang paling analogi yang paling dekat itu buat saya adalah saya mengasumsikan diri saya adalah detektif atau saya mengasumsikan pilihan lainnya ya selain detektif adalah periset gitu ya, researcher. Dua jenis pekerjaan ini, detektif dan juga researcher, itu punya hal yang kurang lebih mirip gitu. Mereka biasanya menggunakan logika, kalau di sini tulisannya adalah deductive reasoning untuk bisa sampai ke sebuah kesimpulan gitu. Deductive reasoning itu adalah dari informasi-informasi yang banyak gitu ya dikumpulkan, kemudian sama orangnya itu kemudian difilter, dipilah. Nah, dari data-data itu kemudian sama orang ini dihubung-hubungkan gitu ya. Nah, baru kemudian dia mencapai sebuah kesimpulan yang kalau misalnya ini contohnya detektif, saya menggunakan Sherlock Holmes, itu dia kemudian dari hasil deduktifnya itu kan dia mengurangi ya, deduksi kan itu pengurangan kalau bahasa Inggrisnya. Jadi dari data yang banyak, dia filter, dia saring, mengambil data-data yang penting, dan kemungkinan bentukan ada pengolahan data, ada disilangkan informasi ini, dikombin dengan informasi ini, dan lain-lain itu terjadinya di kepala gitu ya. Kalau detektif biasanya kalau film-film Sherlock Holmes atau kalau baca bukunya, sehingga kemudian dia bisa sampai pada sebuah kesimpulan yang membawa dia lebih dekat dengan jawaban untuk memecahkan kasusnya. Gitu. Nah, ini juga sama. Kalau tadi kita perhatikan apa yang terjadi ketika kita menjadi analis adalah datanya dikumpulkan, datanya kemudian diproses atau diolah, datanya kemudian dibaca, dan disimpulkan, dan kemudian ada aksi yang dilakukan. Nah, ini juga prosesnya mirip seperti yang dilakukan oleh si Sherlock Holmes ini. Jadi dia menggunakan reasoning itu alasan ya. Jadi kayak saringan lah yang dilakukan. Jadi dia mengumpulkan semua datanya, kemudian sama dia disaring. Ini kira-kira data yang saya penting yang mana gitu ya, untuk bisa menyelesaikan kasus gitu. Nah, kalau ada pertanyaan tentang kenapa sih analisa, ini tulisannya salah lagi ya, analisa data diperlukan. Kenapa analisa data diperlukan? Jadi kalau buat saya sendiri ya, kalau misalnya ada data, berarti kita dengan mudah bisa mengukur efektivitas sebuah kampanye, gitu. Jadi, dan saya bisa tahu apakah kampanye saya atau usaha yang sudah saya lakukan itu sesuai nggak dengan tujuan yang saya inginkan, gitu. Atau sudah mencapai target belum, gitu. Jadi, dan data yang sudah saya kumpulkan itu nanti bisa saya pergunakan untuk jadi pembelajaran di kampanye yang berikutnya gitu. Jadi misalnya kalau di satu kampanye ya jalannya 1 bulan, konten saya bikin ada 5 gitu. Nah, dari konten-konten ini ternyata ada 2 konten yang lebih baik performanya dari konten-konten sebelum yang lainnya. Nah, jadi bisa saja kalau nanti ke depan saya akan membuat kampanye yang sama dengan misalnya dengan topik yang sama, saya bisa saja menggunakan 2 konten yang terbaik ini jadi panduan saya untuk membuat konten baru. Asumsinya berarti harusnya konten baru kampanye saya yang kedua itu nilai performanya di atas kampanye saya yang pertama. Kalau kemudian ini benar gitu ya, asumsi saya ini benar, berarti kalau saya bikin kampanye yang ketiga, saya bisa belajar lagi dari kampanye kedua, performa kampanye yang sudah saya lakukan, dan saya akan lihat lagi bandingkan dengan kampanye pertama. Jadi harusnya kampanye ketiga saya itu lebih bagus performanya dari kampanye ke bisa dilakukan begitu terus gitu ya, di tes seperti itu terus gitu. Fungsinya sebenarnya untuk itu. Gitu. Nah, ini saya balik lagi ke 3 pilihan gambar yang tadi saya sempat keluarkan ya di kesempatan yang pertama.
di gambar 1 ada tentang Star Wars, gambar 2 ada yang tentang Disney, ada Mickey dan teman-temannya, gambar ketiga adalah Avengers. Ada pertanyaan, kalau kamu mau buat rencana konten yang baru, konten apa yang akan dibuat? Ada yang mau kasih pendapat nggak? Jadi kita mau Maksudnya konten berdasarkan data sama 3 pilihan tadi ya, Kak? iya, jadi iya kurang lebih kayak gitu. Atau Iklan kalau film? mau gimana? Kayaknya sih iklan film ya? Iklan film? Film Iya. apa? Ya, salah satunya mungkin ya film. Kalau yang sekarang populer itu kan Disney gitu ya, sama Star Wars. Jadi mungkin di antara 2 itu ya. Oke, yang lain ada yang mau berpendapat? Silakan. Jadi ini kita menggunakan 3 konten yang tadi kita pakai gitu ya di awal. Ada yang tentang Star Wars, ada yang tentang karakter Mickey, Minnie, ada yang tentang Avengers gitu. Pertanyaannya adalah kalau kita membuat rencana konten yang baru, konten seperti apa yang akan kita buat? Kampanye KB. KB itu apa? Ini gini ya, jadi konteksnya adalah teman-teman bekerja untuk Disneyland gitu ya. Kemudian kalau Disneyland bilang, "Oke, saya mau performa saya di bulan ini misalnya naik," gitu ya. Nah, berarti kalau kalian sebagai pembuat materinya, konten seperti apa yang mau dibikin? Konten berupa promo ini kan promo akhir tahun, Kak. Kan ini kan mau ini kan seasons greetings. Karena kan udah mau Natal, tahun baru udah mau itu, jadi kasih promo di awal-awal gitu. Oke, Biasanya gitu. isi promonya tentang? Promonya biasanya tentang tiket yang diskon atau gimana gitu. Kurang paham juga sih, jadi belum aku analisis lagi Disneyland gimana. Oke, nah ini aku balik lagi ya. Jadi kalau kita mengacunya pada 3 materi yang kita punya tadi dan terkait dengan proses analisa misalnya, kalau kemudian saya bertanya, kalau kamu mau membuat rencana konten baru, konten seperti apa yang akan dibuat? Kira-kira gimana? Jadi kita Perang mengacunya. fandom, Kak. Kenapa? Perang fandom? Jadi Kenapa tuh? masing-masing fandom ini maksudnya kayak interaktif gitu loh, siapa yang paling punya fandom paling banyak gitu. Oke, thank you. Tadi siapa, Anastasia ya? Anastasia benar? Iya. Oke, terima kasih. Idenya menarik. Yang lain ada lagi? Aku barusan angkat tangan, Kak. Oh, nggak kelihatan. Sorry, silakan. Kalau aku pengen bikin konten yang menggunakan Reels atau TikTok. Karena kan di zaman yang serba cepat ini, orang-orang tuh banyak banget yang asal kayak nggak punya waktu cukup untuk membaca lebih. Jadi kalau TikTok atau Reels itu tinggal scroll-scroll doang gitu, Kak. Oke, kalau pertanyaannya aku kaitkan dengan 3 jenis konten yang tadi, 1 yang ada Star Wars, 1 yang ada Mickey Minnie, 1 yang ada Avengers. Kalau mau membuat rencana konten baru, kalian mau bikin yang seperti apa? Ada lagi yang mau coba? Mau pakai yang Disney, Kak, kayak potongan film. Film itu kan biasanya kita cari bagian yang menarik, terus kita potong dan kita letakkan di konten Reels ataupun TikTok yang benar-benar sekali scroll itu orang langsung tahu gitu, Kak. Kalau dia berupa tulisan kayaknya orang sekarang tuh kayak males baca, jadi lebih enak kalau berupa video yang 1 menitan. Oke, tadi Bella pilihnya, boleh diceritain nggak kenapa? Kalau jenisnya tadi udah diceritain ya kenapanya, tapi kenapa pilih Disney bisa diceritain nggak? Kenapa nggak pilih yang Star Wars atau yang Avengers? Secara subjektif, aku dari kecil pecinta Disney, Kak.
Jadi kayak yang nonton Disney itu juga banyak, biasanya kayak acara tahunan, acara libur lebaran, itu kan biasanya sama keluarga tuh Disney semua nyampur. Kalau untuk baik orang tua, anak-anak kecil, remaja juga banyak yang masih suka. Yang lain ada yang Kak, aku kurang puas nih Kak. Itu boleh ya. siapa tadi? Ini saya Ramaditya. Oke. Saya baru nyadar tiga-tiganya nih sebenarnya propertinya Disney nih, gitu loh. Jadi kalau bikin film pun kayak yang cross karakter gitu loh. Jadi, wah ini Star Wars sama Mickey sama ini jadi satu gitu. Terus jadi film lah. Nah, kalau formatnya mungkin Reels ya. Kalau di Instagram sih gitu atau trailer gitu Mbak. Udah gitu doang. Kalau aku Tadi siapa lagi? ya saya Ignatius Kak. Oke. Kalau saya pengen bikin konten kuis Kak. Jadi supaya kayak misalkan untuk orang-orang yang bisa bikin video atau mereka dengan cosplay Disney, mereka akan dapat hadiah tiket untuk film yang akan di akan di launching gitu kan. Oke, nah topiknya menggunakan yang mana? Topiknya menggunakan untuk yang kit Kak. Yang mana? Single image. Oh, single image kan ininya ya, kalau kita bicara soal single image, Reels atau apa, itu kan bentuknya ya, bentuk kontennya. Nah, tadi saya tanyanya adalah topik yang akan dipakai apa? Topik yang akan dipakai. Jadi, apa? Ini kan jadi konteksnya adalah, kalau pilihannya adalah 3 ini, kalian akan menggunakannya Star Wars, menggunakan si karakter Mickey Minnie, atau menggunakan Avengers. Kira-kira di rencana konten barunya, konten yang akan dibuat seperti apa? Jadi kalau tadi misalnya mau buat ada kuis-kuisan gitu ya dengan jenis apa, terus mau pakai karakter yang mana gitu misalnya? Kalau topiknya untuk yang Avengers juga. Oke, mau pakai Avengers, kenapa? Karena kalau misalkan kita pakai Avenger mungkin gitu ya, dengan kuis dengan cosplay gitu akan lebih menarik kalau misalkan orang-orang lebih mengenal gitu, lebih mengenal Avenger ini seperti apa, karakternya bagaimana, dan bisa diaplikasikan ke dalam sebuah kuis misalkan seperti itu kan. Oke. Ini udah ternyata pertanyaan terakhir ya. Jadi ini mungkin aku bahas ya. Tadi pertanyaan ini tuh sebenarnya aku berusaha untuk membawa teman-teman untuk melakukan analisa juga gitu ya. Tadi kan kita sudah sempat membahas bahwa dari 3 materi konten ini untuk audiensnya Disneyland, yang paling banyak mendapatkan reaksi itu yang karakter Mickey Minnie gitu ya misalnya. Berarti ada kemungkinan ke depannya kalau teman-teman mau membuat rencana konten baru, materinya harus misalnya harus memperbanyak yang misalnya Mickey Minnie gitu, karena dia yang engagement-nya paling tinggi gitu. Tapi ini juga nanti di luar dari, kalau misalnya tadi ada yang bilang sempat ada yang bilang juga ya, tergantung kalau misalnya nanti ada film yang lagi rilis, ya kemungkinan kontennya mengikuti itu. Nah, itu jawabannya oke. Kenapa? Karena yang diperhatikan adalah relevansi dengan waktu gitu ya. Maksudnya relevansi dengan apa yang sedang terjadi, dan kemudian asumsikannya orang-orang yang memang suka dengan film itu mungkin sedang ada di dalam akun ini gitu ya misalnya, atau memang hype-nya lagi tinggi, jadi kita mau mengikuti hype yang itu. Nah, itu juga mungkin bisa, tapi itu kan berarti seperti lepasan ya. Nah, kalau kita kaitkan antara kemampuan untuk menganalisa tadi dan kemudian mengambil aksi, ini kan sebenarnya kalau pertanyaan saya, kalau kamu mau membuat rencana konten baru, konten seperti apa yang akan dibuat, itu kan saya menanyakan aksi apa yang akan kalian lakukan. Nah, untuk kalian bisa menjawab aksi apa yang akan kalian lakukan, itu
perlu untuk dilihat dari data yang ada, kemudian mengolah data tersebut sehingga kemudian nantinya kalian bisa menentukan aksinya. Gitu. Jadi diingat lagi yang tadi ya, ketika kita mau melakukan analisa berarti harus kumpulin datanya, mendapatkan informasi dari data tersebut dan kemudian baru melakukan rencana aksinya. Jadi kalau tadi saya tanya, kalau kalian mau membuat rencana konten yang baru, konten seperti apa yang akan dibuat, sebisa mungkin ketika nanti cerita tentang saya mau bikin konten seperti ini, itu tuh kalau teman-teman punya hasil analisa data yang bisa mendukung rencananya, itu harusnya jadi lebih solid rencananya. Harusnya jadinya teman-teman tidak mendapatkan penentangan atau mendapatkan apa ya, counter argumen atau mendapatkan tantangan yang besar gitu, karena kalian bicaranya dari data, kalian bicaranya dari hasil analisa terhadap data yang sudah dikumpulkan gitu. Jadi kalau misalnya seperti tadi ya, kalau misalnya apa namanya, dengan data yang kalian punya saja, misalnya tadi kan kita udah sama-sama bahas bahwa hasil engagement yang paling tinggi yang apa namanya, karakter Mickey Minnie, kemudian kedua karakter Avengers, terakhir adalah karakternya Star Wars gitu ya misalnya. Nah dari sana berarti kita sudah bisa mengolah data bahwa audiensnya Disneyland itu lebih suka misalnya dengan karakter-karakter yang ada di Mickey Minnie gitu misalnya. Atau mungkin ini perlu analisa lebih dalam adalah yang perlu kita lihat kenapa mereka tidak suka jenis yang Avengers atau jenis yang Star Wars. Nah ini tuh kalau misalnya seperti itu datanya mungkin kita perlu lihat nggak cuma sampelnya nggak cuma satu, mungkin kita perlu datanya misalnya 5 materi yang ada Star Wars-nya, 5 materi yang ada Avengers-nya, dan 5 materi yang ada Disney-nya. Kemudian kita lihat secara rata-rata memang lebih tinggi yang mana. Untuk kemudian kita bisa menentukan, oh kalau seperti itu berarti kemungkinan saya akan membuat, kalau misalnya sebulan saya perlu bikin misalnya 10 materi konten, 50% saya akan taruh di karakter Mickey Minnie, 30% saya akan taruh di karakternya Avengers, 20% saya akan taruh di Star Wars. Misalnya seperti itu. Nah itu, kalau kita bisa buat rencana aksi seperti itu, dengan kita menghadirkan data bahwa urutan pertama apa, kedua apa, ketiga apa, nah itu jadinya rencana kita ketika nanti kita bilang ke atasan atau kita bilang ke klien, itu mereka bisa lebih menerima dengan cepat. Gitu, karena ada datanya. Kalaupun nantinya ketika kita bikin konten dan kemudian hasilnya berbeda dengan data yang kita dapatkan, itu berarti bisa jadi additional tambahan. Jadi nanti kalau kita punya rencana untuk bulan ketiga, kita bisa bikin berdasarkan analisa di bulan kedua yang sudah kita buat dan analisa bulan pertama yang sebelumnya. Gitu, dan itu bisa dilakukan terus-terusan. Nah, dengan begitu jadinya kita tahu kesalahan kita di mana, perbaikan yang perlu kita lakukan itu apa. Gitu. Nah, saya juga tadi tertarik ada yang bilang bikin materinya fandom gitu misalnya. Nah, itu juga menarik tuh dengan asumsi bahwa kita kemudian membagi audiensnya di dalam Disneyland ini kepada orang-orang yang suka dengan Avengers, orang-orang yang suka dengan apa namanya, Star Wars dan dengan karakter Disney yang original gitu ya. Kemudian kita bandingkan tuh, nanti kita bikin voting. Nah, itu juga mungkin bisa jadi sesuatu yang menarik. Tapi juga lagi-lagi, nanti teman-teman perlu membiasakan diri untuk berdasarkan fakta dan data, bukan berdasarkan dari asumsi. Karena tadi ada masih yang beberapa, oh karena saya suka gitu, dari kecil saya paling suka yang ini gitu. Nah, itu kan asumsi ya, berdasarkan kita gitu. Tapi kita harus melihat dari datanya. Datanya bagaimana? Data yang ditampilkan oleh platform yang kita pergunakan itu seperti apa gitu. Karena dengan menggunakan data itu harusnya jadinya lebih mudah juga untuk kita meyakinkan klien kita gitu ya misalnya. Gitu. Tapi terima kasih buat teman-teman yang tadi sudah apa namanya, kasih masukan gitu ya, apa namanya, mencoba untuk menjawab pertanyaannya gitu. Nah ini yang terakhir karena tadi materinya sudah habis. Sekarang kita masih punya waktu 15 menit untuk ngobrol, diskusi. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait materinya, silahkan. Nih Kak, aku mau diskusi lagi.
Boleh, Jadi, silakan. gini, kan kebetulan saya juga punya channel YouTube kan. Nah, channel YouTube itu isinya, saya punya musik, yang ada videonya, yang mana itu, videonya dan musiknya itu saya buat sendiri. Nah, kebetulan memang itu, saya sempat, apa sih, nge-post, di YouTube itu, memang untuk semacam promosinya itu kayak lewat grup-grup kayak gerilya gitu loh. Jadi kayak, di-posting-posting ke IG satu-satu gitu, dan itu memang pakai copywriting. Nah, cuman memang views yang diperoleh dan itu, apa ya, memang masih sedikit videonya dan, views-nya memang rata-rata masih 100-an, 200-an. Ada sih yang masih puluhan. Nah, kemudian iseng-iseng karena memang, ngelihat topiknya itu, channel saya juga terkait dengan musik, saya juga sempat nemu channel, namanya Azali. Jadi dia itu bikin, channel, yang mana dia nge-post, isi kontennya itu sama kayak, hampir mirip, cuman memang dia lebih simpel, nggak kayak ada video ceritanya panjang-panjang yang seperti yang saya punya, dan itu dia lebih engage, views-nya itu rata-rata ribuan, ada yang puluhan ribu, ada yang ada 2, videonya dia ratusan ribu. Nah, berarti terus juga berarti dia memang bagus di ininya, di, engagement kontennya memang dia sederhana dan, musiknya juga nggak lama-lama. Dan itu bisa jadi bahan pelajaran juga buat saya, sebagai YouTuber yang membuat channel musik, maksudnya channel YouTube yang saya buat ini ya kayak musik video gitu. Memang itu ceritanya memang saya sendiri yang buat, cuma memang sayangnya untuk, reach view-nya memang masih memang kurang, karena memang, musiknya juga musiknya memang, juga terlalu banyak genrenya, genrenya masih belum fix juga. Yang kedua memang videonya panjang, rata-rata ada 3 menit, 4 menit, ada 5 menit. Dan memang setelah saya lihat di analisis, ada kan saya pakai TubeBuddy dan, apa namanya, satu lagi vidIQ. Jadi dia memang, rata-rata, average view-nya itu di channel saya semenit. Jadi kayak memang sebentar sekali gitu. Jadi bisa jadi bahan pelajaran buat saya atau mungkin yang channel-channel yang lain buat, bikin, kontennya jadi bisa lebih simpel aja gitu. Iya, iya, Tapi menarik bagaimana ya. heeh, Gimana tadi? iya. Jadi, bagaimana caranya agar, eee, video yang saya atau mungkin teman-teman saya, yang mirip-mirip saya, eee, itu bisa hasilkan tapi tidak dalam tanda kutip, "Wah ini mirip sama si Azali ini," gitu. Takutnya gitu. Oke, Gitu, Kak. Terima kasih. terima kasih. Jadi kalau misalnya bicara soal, materi YouTube gitu ya, itu tadi udah menarik tuh analisa yang, dilakukan gitu ya. Maksudnya melihat kira-kira, durasi yang perlu dibuat itu berapa lama sih gitu ya. Misalnya daripada saya ngotot bikin misalnya 1 jam, apa namanya, lagunya gitu atau misalnya, 3 menit, 5 menit, 10 menit, mendingan kalau saya punya 10 menit, saya bagi jadi 10 video misalnya. Jadi kan 1 menit, karena kita tahu audiens saya saat ini nontonnya cuman punya durasi 1 menit, gitu. Nah, nanti yang bisa dilakukan adalah misalnya kalau mau coba gitu ya memperpanjang durasi, bisa saja metodenya dirubah. Misalnya
tidak hanya suara saja, tapi misalnya kita gabung audio video, misalnya digabung dengan teman yang bisa bikin apa kartun atau yang lain gitu ya, atau bikin animasi yang lain gitu, sehingga kontennya bisa lebih kaya. Itu yang bisa dilakukan. Tapi langkah awal untuk kemudian mempelajari orang-orang atau audiens saya itu time span-nya, durasinya berapa lama, itu udah satu langkah yang baik gitu ya. Yang kedua, kalau misalnya mau memperbesar channel-nya juga, itu kita juga bisa belajar dari cara-caranya gitu ya, cara-cara misalnya kayak tadi ya, kita sudah punya benchmark kompetitor. Jadi kita bilangnya kayak kompetitor aja ya, yang tadi disebutkan gitu ya. Misalnya itu dijadikan kompetitor, terus kita pelajari mereka itu cara promosinya bagaimana. Kalau di YouTube biasanya kita perlu mempelajari bagaimana mereka menggunakan kata kuncinya. Gitu. Jadi kalau bikin judul itu perlu dilihat, kalau bikin deskripsi juga perlu dilihat, karena kita juga perlu memperhitungkan orang itu melakukan pencarian di YouTube dengan kata kunci apa. Gitu. Itu bisa kita pelajari karena orang-orang menemukan video kita di YouTube itu bisa melalui pencarian kata kunci, bisa juga melalui kalau kita misalnya nge-post link di tempat lain, misalnya saya taruh di WhatsApp, saya taruh di Instagram, saya taruh tempat lain gitu, itu bisa. Bisa juga melalui iklan gitu ya. Tapi kemungkinan yang kita bisa dapatkan itu salah satunya adalah kita juga perlu mengoptimasi materi video kita dengan ketika kita bikin judul, bikin deskripsi, masukin kata kunci dan lain-lain gitu. Itu yang bisa dilakukan. Nah, kalau pertanyaannya adalah bagaimana agar kita tidak dianggap mencontek gitu ya, apa namanya yang tadi kompetitornya gitu. Nah, asalkan memang kita lagunya tidak sama persis, kalau menurut saya sah-sah aja ya. Maksudnya apa namanya? Kan kita juga tidak mencontek lagunya dia gitu. Kita tidak mengcopy lagunya, kita tetap bikin sendiri gitu. Asalkan memang bikin sendiri, ya kalau menurut saya masih sah gitu untuk membuat 1 menit gitu. Karena kalau menurut saya banyak juga konten-konten lain yang memang kontennya singkat, 30 detik, 1 menit gitu. Ya nggak apa-apa juga. Gitu. Atau bentukannya bikinnya memang serial gitu. Jadi dia sebenarnya 10 menit tadi, tapi kita pecah memang. Jadi 1 menit itu kan udah bentuknya serial. Jadi nanti kita buat pas diposting jadinya playlist. Playlist yang memang dia kayak ada sambungannya gitu. Nah, itu kan kreativitas yang baru gitu ya misalnya. Nah, itu yang mungkin bisa dilakukan gitu. Tapi terkait dengan tema kita hari ini soal KPI dan analisa, tadi sudah bagus bahwa sudah mempelajari yang disukai oleh konsumen itu seperti apa, durasinya seperti apa, atau misalnya nanti boleh dilihat dari hasil analisanya, misalnya sudah punya 5 video atau 10 video, dilihat mereka tuh paling suka view-nya yang mana, atau misalnya ada 1 video kemudian dia lihat video yang lain atau tidak gitu ya, itu yang perlu dilihat juga gitu. Jadi kita bisa mempelajari seleranya seperti apa yang akan melihat videonya gitu. Itu mungkin tadi jawaban tambahannya ya. Oh ya, mau nambahin lagi juga selain itu juga tentukan juga niche-nya juga, Kak. Jadi misalnya kalau lagu kita ini terlalu banyak ini genre-genrenya, mungkin views-nya bakal naik turun gitu loh. Jadi maksud saya di konten yang seperti yang saya sudah buat itu kan ada beberapa genre kan. Jadi itu view-nya memang ada naik turun gitu. Dan memang genrenya juga masih terlalu broad, terlalu luas. Dan kalau bisa tentukan niche atau genre yang lebih spesifik gitu loh. Saya juga sempat dapat tips-tipsnya juga dari beberapa channel akun IG yang saya sempat ikuti juga di YouTube juga ada tips-tipsnya juga gitu. Ya Jadi itu kan kalau menentukan genre dan kamu tadi refernya ke jumlah view-nya gitu ya, itu berarti sebenarnya sama saja dengan apa yang tadi latihan yang kita lakukan gitu. Latihan yang kita lakukan kan juga melihat konten, ada 3 konten misalnya, konten-konten itu memiliki hasil data seperti apa, dan berarti kita sudah mempelajari bahwa oh audiens kita sukanya jenis konten yang mana. Itu kan sama dengan kalau kamu punya konten yang lagunya itu berdasarkan misalnya kamu punya 5 genre, kamu rutin pasang 5 genre itu, kemudian kamu bisa mempelajari genre lagu mana yang ternyata lebih disukai. Dan kalau misalnya kamu
memang mau memperbesar channel dan kemudian memang mau fokus ke genre tertentu, ya bisa saja kemudian fokus ke genre tersebut gitu. Tapi kan juga tergantung dari kemampuan kamu sendiri untuk membuat lagu gitu. Kalau misalnya lagu-lagunya memang lagu-lagu original punyanya kamu gitu ya. Gitu. Jadi bisa seperti itu. Tapi memang sudah baik karena berarti sudah melakukan analisa gitu, analisa terhadap kontennya, analisa terhadap durasinya dan lain-lain gitu. Oke. Baik. Mungkin aku terima kasih ya tadi untuk itu tadi kalau menurut aku insight dan pengalaman yang menarik sekali gitu ya untuk Iya, bisa berbagi mohon tentang maaf mungkin jadi kayak sedikit soft selling gitu, Kak, mungkin atau nggak apa-apa. gimana, Kak? Nah, ya, oke. Oke, berikutnya ada dari Bella Tamira. Bella tanya, jika melihat dari analisa data tadi kan ada 4 metode. Menurut analisa Kak Ana sendiri, metode apa yang paling tepat digunakan bagi kita selaku pemula dalam hal analisis data? Jadi buat Bella, analisa data yang tadi ya, yang deskriptif, apa namanya, diagnostik dan lain-lain, itu sebenarnya punya fungsinya sendiri-sendiri. Gitu. Nah, nanti kalau biasanya memang baru mau mulai, paling mudah adalah melakukan analisa deskriptif. Karena deskriptif itu dia yang dilakukan adalah menceritakan apa yang terjadi. Jadi datanya sudah ada, terus kita ceritakan. Ini tuh misal, jadi kalau laporan bulanan itu kan tadi saya bilang masuk ke deskriptif ya. Nah, itu laporan biasanya dilakukan oleh pemula. Jadi dia membaca datanya dan menceritakan misalnya, oh selama bulan September ada misalnya 1.000 reach, impression-nya ada 200.000, kemudian engagement-nya ada berapa dan lain-lain gitu ya. Jadi itu mendeskripsikan, menceritakan, memaparkan hasil datanya gitu. Nah, untuk yang lain-lainnya itu biasanya tergantung dari kebutuhannya, tergantung dari apakah data ada atau tidak, atau kebutuhannya bagaimana gitu. Jadi tapi kalau misalnya baru memulai, yang paling mudah biasanya adalah yang bentukannya deskriptif atau menceritakan gitu. Oke, Ramaditya, raise hand, Iya, ada Kak. yang mau disampaikan? Boleh, silakan. Ya, ini terkait untuk data. Ini kan kita melihat kalau yang latihan hari ini kan lewat komentar kemudian view gitu ya. Tapi di lapangan kan juga terjadi nih Kak, ada yang melakukan bot ya. Jadi kayak untuk view-nya itu entah beli atau kan biasanya kalau yang bener kan yang organik gitu ya, maksudnya bener-bener orang yang berkomentar gitu ya. Nah itu untuk mengetahui itu tuh kira-kira ada tools khusus atau enggak ya. Kemudian untuk yang YouTube itu saya tertarik banget karena memang seperti Mas Fauzan nih saya ada channel juga gitu. Jadi kalau teman-teman yang tunanetra atau disabilitas itu memang itu jadi poin. Jadi kita perlu perhatikan juga kelebihan kita apa itu yang bisa dijadikan sebagai poin. Alhamdulillah saya walaupun nggak nyampe ratusan ribu ya puluhan ribu adalah gitu. Jadi kebetulan saya biasanya bawain training tapi pakai kostum Star Wars gitu ya. Itu satu seminar bisa jadi 9 video gitu. Jadi biasanya memang untuk judul-judul kayak yang heboh tunanetra bikin baper 700 siswa kayak gitu. Jadi judul-judulnya yang kayak gitu. Tapi yang saya tertarik ya tadi tuh yang data yang berupa bot itu Kak Anan. Oke. Nah, ini terima kasih juga buat sharing-nya ya. Tadi ide apa namanya? Kalau kita di marketing kan itu ada namanya keudikan gitu ya, unique selling propositions-nya Ramaditya berarti memang kalau tampil di YouTube itu pakai kostumnya Star Wars. Nah, itu memang bisa jadi salah satu daya tariknya gitu ya. Kemudian juga nanti kalau untuk YouTube ya seperti tadi saya bilang tambahin juga keywords base-nya pemilihan judul dan deskripsi gitu. Siapa tahu memang bisa mengumpulkan peminat-peminat Star Wars untuk nonton videonya juga misalnya. Iya betul. Atau hal yang lain. Nah, kalau soal bot ya, ini sebenarnya tergantung dari kebutuhannya sih. Jadi kalau misalnya nanti kita mau bekerja sebagai ininya ya, misalnya jadi kayak entah itu copywriter atau desainer, kan biasanya kita kerjanya sama orang ya, atau misalnya kita kerjain untuk produk kita sendiri gitu ya. Nah, kebutuhan untuk tahu soal ini pakai berapa bot dan lain-lain, kalau menurut saya sih kepentingannya minimal ya. Kalau misalnya memang kita tahu ya klien kita nggak usah pakai itu juga nggak apa-apa gitu misalnya. Asalkan kita tahu memang dia nggak pakai itu ya gitu. Soalnya kalau menurut saya
nggak ada kebutuhannya untuk mengukur ini botnya, ini real atau bot gitu misalnya, gitu. Kecuali kalau memang kliennya minta untuk lakukan misalnya competitor analysis gitu. Nah, itu beda lagi tuh. Kalau misalnya lakukan competitor analysis ya silakan menggunakan tools. Nah, ada beberapa tools yang memang bisa bilang bahwa ini real followers misalnya atau active followers dan lain-lain gitu. Aku lupa namanya apa. Ada satu yang berbayar gitu waktu itu. Tapi bayarannya tuh cukup mahal untuk analisa satu akun. Wow. Tapi aku lupa toolsnya apa gitu. Tapi kalau menurut aku, kalau nggak ada kepentingannya untuk mempelajari melihat misalnya akun ini pakai bot atau akun ini pakai apa sih, kalau menurut aku nggak ini juga ya, maksudnya nggak ada kepentingannya juga. Nah, kalau cara mudah juga biasanya saya lakukan adalah lihat aja followersnya. Oh Jadi iya, kayak di sampling gitu loh. Ya kalau misalnya followersnya banyak yang terlihat abal-abal misalnya, atau misalnya banyak yang terkesan abal-abal, ya mungkin saja dia beli followers gitu. Ya, oke Kak. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga sharingnya. Oke, sudah jam 5. Terima kasih untuk waktunya. Kita nanti ketemu terakhir lagi 2 minggu lagi berarti ya? Iya betul Kak, semi 1 jadwal sekali lagi untuk, sesi diskusi bersamanya. Setelah itu masa program dropnya selesai dan tinggal teman-teman saja nih mana yang terpilih buat keterima di magang atau freelance-nya. Oke, baik, karena waktunya sudah selesai, kita akhiri saja acara kelas hari ini. Terima kasih kepada teman-teman dan Mbak Anan yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan juga ilmu yang topiknya menarik banget hari ini. Dan jangan lupa kepada teman-teman untuk mengisi link absensi ya, karena udah saya bagikan di room chat. Oke, sebelum kita akhiri kelas hari ini, boleh kita foto bersama ya teman-teman, boleh di open cam teman-teman ya, dan dibantu sama Kak Yogi untuk di screenshot. Oke, mungkin Mbak Anan ada saran untuk gayanya nih? Gaya aku juga lempeng nih, kebetulan. Oke, teman-teman udah pada on cam ya. Oke, baik. Giliran pada sesi foto pada rapi-rapi ya. Oke, dimulai ya teman-teman. Kita sesi fotonya 1. Untuk Kak Yogi apakah sudah aman? Aman. Oke, baik. Foto dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke. Untuk slide kedua boleh semuanya. 1, 2, 3. Oke, gimana Kak Yogi, apakah sudah semuanya? Oh, udah aman, Kak. Oke, Mbak Anan, terima kasih ya atas pematerian hari ini, dan terima kasih kepada teman-teman semuanya, dan terima kasih kepada JBI, dan boleh dipersilakan untuk meninggalkan kelasnya.